dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garing dong! Garing. Cica kali. Kusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garing! Kini nilai rapor tidak hanya menjadi satu-satunya penentu di kelulusan seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nilai tes kemampuan akademik juga akan menjadi piranti tambahan dalam proses tersebut. Hal ini diungkapkan oleh PLT Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Rahmawati. Dirinya mengatakan jika TKA akan dijadikan alat validasi untuk membuktikan kualitas nilai rapor peserta. Lalu sejauh mana hal ini akan memberi dampak sistem pendidikan Indonesia? Sejauh mana para murid terdampak atas aturan ini? Ikuti diskusinya dalam editorial review. Beralih ke Sumatera Utara, Detik Sore akan mengulas polemik soal aturan penggunaan plat BK dan BB di sana. Hal ini berkaitan dengan adanya video yang ramai beredar. Asisten Administrasi Umum Setda Sumut Muhammad Suib memberhentikan sebuah truk plat BL dan meminta diganti ke plat BK di Kabupaten Langkat. Lalu, bagaimana kabar terbaru atas polemik ini? Apakah ada tindak lanjut dari pihak-pihak yang berkepentingan terkait hal ini? Ikuti laporannya dalam Berita Nusantara. Dalam rangka memperingati Hari Batik, Detik Sore akan menghadirkan pengrajin batik Marunda. Nama Irma G. Sinurat dikenal tidak hanya pengrajin, tetapi juga pembina para pengrajin batik Marunda yang semakin mendunia. Bagaimana dirinya menciptakan ekosistem batik di Jakarta? Temui Irma dalam Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang mari kita sambut host kita Eduardo Simorangkir dan Pocut Kamaral. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Selamat sore Detikers semuanya. Selamat sore dan selamat Hari Batik Nasional. Yeay! Ini kita pakai batik tuh. Selamat Hari Batik Detikers semuanya. Hari tanggal 2 Oktober kita memperingati Hari Batik sejak UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya Indonesia ya. Rasa-rasanya setiap tanggal 2 Oktober adalah kewajiban buat kita. Jangan bangga orang luar pakai batik, tapi bangga sama diri sendiri bisa pakai batik. Setuju banget. Betul. Dan batik-batik tuh sekarang kayak kalau di mix and match tuh bener-bener bisa dibawa jalan-jalan casual juga gitu loh sebenarnya. Iya dong. Ya kan? Mulai dari bangun tidur sampai kerja, sampai bangun tidur lagi bisa. Bisa. Kan ada celana Nggak batik. cuma buat hore-hore doang. Nggak cuma hore-hore ya. Tanya dong ke gua, ini Apa? kenapa pakai kacamata? Iya kenapa? Gue pikir lo lagi sakit mata, Dok. Ini batik dari Batik apa? UMKM Indonesia yang keren banget, namanya Bonolo. Kalian semua kalau belum pernah nyobain Bonolo, cobain Bonolo. Bahannya? Bahannya ini oke, dari oke. tenun Cirebon kalau nggak salah gua. Hari ini gua Jadi apa? bikin homage buat Iga Mas Hardi, Bara Suara, era album 1 dan 2. Palu dan peluru, hujan memburu, bahasamu bahas bahasanya. Oh, gue kurang gitar di sini nih. Keren. Tahu lagu itu nggak? Oh, Coba lanjutin. nggak bisa. Tapi gue tahu lagunya. Makan apa, Pocut? Makan, gue suka. Emang boleh? Boleh. Ntar dibilangin sama Detikers lagi loh. Ih, nggak sopan makan tapi diinin ke mic gitu. Kan ASMR. Tuh, kasih tahu sama orang-orang soalnya ada yang ngeluh kayak gitu. Katanya Nggak sopan. gitu. Kan ini. Nah, ada yang namanya istilahnya ASMR. Nah, tuh kayak gitu. Nggak kedengeran sih, jujur. Tapi hari ini, Detikers, di Hari Batik Nasional kita juga kedatangan sama Kusuka. Jangan lupa buat Detikers semuanya yang juga sore hari ini mungkin kriuk-kriuk perutnya. Bisa mengkonsumsi Kusuka karena Kusuka ini bisa dikonsumsi dalam keadaan apapun, Cut. Katanya juga nggak masalah kalau misalnya kita lagi diet juga tetap makan Kusuka boleh. Karena singkong ya. Dalam keadaan apapun. Dalam suka dan duka juga dong. Untung dan Malang, Jogja dan Semarang. Jauh ya jadinya. Dan soalnya ini tuh masih jam-jamnya
agak lama kalau nungguin jam makan malam. Jadi mendingan Betul. ngemil deh. Ini dia. Itu rasa apa? Barbecue. Nah, barbecue is one of my favorite. Buat Detikers semuanya jangan lupa karena kusuka, semua suka kusuka. Walaupun berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka. Kerja Rock Bacot. Iya juga kita di studio hari ini juga rame banget, Pucut. Itu ada Iya. Pak Menteri juga di situ. Pak Wiyaji, dadah. Sampai berjumpa lagi. Ditunggu selamat hari batik. Iya. Kita Sukses, baru kedatangan Pak. Pak Menteri Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga Detikers, Pak Wihaji. Jadi rame nih studio ya. Rame-rame, seru banget ya rasanya kalau misalnya studio rame jadi makin semangat Iya, gitu. pengen kita. penonton. Oi, makasih ya. Makan kusuka sore-sore. Cakep. Yuk, kita dengerin berita sore. Yeay. Kurang. Kasih tahu dong beritanya, lanjut, Pocut. Nah, jadi hari ini kita bakalan ada berita polemik. Plat BL itu harus diganti BK sampai BB. Ini gimana sih? Gue juga cukup bingung ketika tahu bahwa kenapa jadi disuruh diganti. Kan bukannya memang, maksudnya ada perubahan aturan kah atau gimana? Cuman kan katanya, kalau katanya Mas Yansa tadi ya, karena kan ya Bapak benar dong. produser. Kata Bapak produser kita karena sering beroperasi kan di daerah Aceh itu. Jadi baiknya diganti. Cuman itu kan sebenarnya ya konsepnya ya, ini Anabel gue doang ya. Itu sama kayak kalau plat F kerjanya di Jakarta. Bener nggak? Anabelan gue. Banyak kayak gitu kan? Banyak Iya. soalnya. Orang Jadi- Bandung juga ada. Betul, karena Jakarta kan tuh banyak banget pelintasnya. Jadi nggak cuma yang plat B doang yang kerja di sini dan rasa-rasanya nggak pernah ada yang mempermasalahkan. Lo kan kerja tiap hari lewat sini, ganti dong plat A lo jadi plat B gitu. Nggak ada kan? Iya, nggak ada. Nah ini kasusnya kayak gitu ya? Iya kan, bener nggak kalau misalkan kita Anabel nih, kayak gitu kan, kira-kira gampangnya untuk warga Jakarta nih, ya kan? Ini kasusnya di Sumatera, di Sumatera, Medan ya. gitu. Tapi Di Medan nggak? di Aceh, Di Aceh kasusnya. di Aceh gitu. Tapi ya daripada kita Anabel terus, mendingan kita udah terhubung sama narasumber kita. Ada Ahmad Arfia. Hai Kak Ahmad. Kak Ahmad apa Kak Arfah? Halo, selamat sore Mbak. Mas Arfah, saya. Arfah. Bang Arfah. Bang. Iya. Bang. Soalnya ya. dari Detik Medan kan. Kita manggilnya Detik Bang. Sumut, iya Bang. Bener. Bang Arfa, apa Iya. kabar? Sehat Bang Edu. Saya lihat tadi Sehat. orang Sumatera Utara juga, Simorangkir ya. Oh iya bener. Kebetulan kita Sumatera Utara tapi udah melintas. Jadi merantau ke Pekanbaru. Jadi Riau Pride. Oh iya. Riau Riau Pride. Pride. Barengan sama Raja Adil Siregar. Iya. Gue juga Sumatera. Mari kita batakkan Detikcom. Kok gitu sih? Pas banget nih daerah gue yang lagi dibahas. Oh iya Aceh. Pocu tuh dari Aceh. Aceh Bang Arfa. Dari Bener. Aceh. Tapi penasaran deh, ini tuh sebenarnya kalau misalkan dijelasin gampangnya nih biar Detiker semuanya paham gitu. Karena kan tadi kita udah Anabel ya, kalau abang denger gitu ya. Itu tuh kira-kira Anabelan kita bener apa enggak sih? Atau ada yang ingin diluruskan gimana sebenarnya kronologi polemiknya? Ya, sebenarnya yang disampaikan itu tidak begitu. Jadi dia bukan melintas. Jadi peristiwanya ini terjadi di Langkat ya, di Sumatera Utara, bukan di Aceh. Terjadi di Langkat. Kemudian mobil truk itu platnya plat BL, plat Aceh. Baik. Tapi beda dengan tadi penjelasan Mbak Pucut. Ini mobil truknya memang terus-terusan di Sumatera Utara aja. Jadi dia itu truk milik pabrik sawit yang digunakan untuk mengangkut sawit dari kebun ke pabrik gitu-gitulah rutenya. Dan kebun dan pabriknya sama-sama di Sumatera Utara. Jadi bukan melintas tapi memang berdomisili lah bus truk itu di Sumatera Utara gitu. Baik. Dia. Oh ini kejadiannya di Langkat berarti dia memang daerah perbatasan sebenarnya sama Aceh ya. Iya. Berarti ini kita konfirmasi lagi Bang Arfa. Ini truk ini mempunyai plat Aceh begitu tapi kerap kali operasionalnya di daerah Sumatera Utara di Langkat tadi. Memang operasinya di Langkat aja karena Memang milik di Langkat perusahaan yang ada di aja. Langkat. Aja. Ya, Oke. Itu makanya jadi alasan kenapa diminta untuk dipindahkan lah jadi BK gitu kira-kira. Yang meminta itu siapa Bang Arfa?
Ya, kemarin itu sebenarnya gubernur itu melakukan kunjungan ke daerah itu ya, daerah Langkat itu untuk mengecek kondisi jalan rusak ya. Kemudian salah satu persoalan jalan rusak itu kan karena banyaknya mobil-mobil besar termasuk truk ya yang melintasi jalan itu. Kemudian dari video yang kita lihat sebenarnya yang memberhentikan truk berplat BL itu asisten yang ikut dalam rombongan, asisten pemerintahan yang ikut dalam rombongan. Kemudian itulah yang dalam video mereka berdialog lah, ditanya lah dari perusahaan mana. Situlah ketahui kalau ternyata truk berplat BL itu punya perusahaan di Sumatera Utara yang aktivitasnya di Sumatera Utara itu, di lintasan antara kebun dan pabriknya. Jadi itulah yang sebenarnya terjadi. Makanya kemudian terucaplah oleh asisten itu meminta supaya karena ini domisilinya di Sumatera Utara, platnya harusnya diganti dengan ke BK supaya apa? Nanti bayar pajaknya itu jadi pendapatan Sumatera Utara. Pendapatannya itu kemudian digunakan untuk memperbaiki jalan yang ada di sekitar situ. Itulah kira-kira kronologinya. Tapi secara aturan memang kalau sebuah kendaraan beroperasional di sebuah daerah dia harus diganti ya Bang Arfa ya? Secara aturannya memang gitu? Tidak ada yang menjelaskan secara rinci sih sebenarnya. Cuma memang itu kebijakan yang akhirnya diambil oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Oh gitu. Nah kalau misalkan klarifikasi nih dari Pemprov Sumut nih setelah aturan ini kan viral kan gitu. Itu apakah sudah ada klarifikasinya Bang? Ya, penjelasan yang tadi saya sampaikan itu adalah bentuk klarifikasi dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Nah, yang terjadi kenapa viral dan membuat heboh ya? Sebenarnya kalau kami lihat peristiwa ini itu tidak jauh terjadi setelah adanya peristiwa 4 pulau yang kemarin sempat viral. Jadi panas-panasnya 4 pulau itu masih belum hilang sehingga ada video yang memperlihatkan seolah-olah pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu meminta mengganti plat BL ke BK, itu dikaitkan lagi nih ke 4 pulau tadi ini. Sumatera Utara ini kayaknya nggak senang nih sama Provinsi Aceh, padahal tidak seperti itu sebenarnya terjadi. Jadi semacam ada yang memprovokasi begitu ya dari video yang beredar. Dan akhirnya sudah diklarifikasi bahwa tidak ada sentimen soal itu ya Bang Arfa ya. Tapi memang lebih kepada, walaupun juga tidak ada aturannya juga bahwa sebuah kendaraan tuh kalau dia operasi harus sesuai dengan daerah tersebut. Tapi memang ada himbauan begitu ya dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara supaya jadi bagian dari penerimaan daerah untuk bisa juga melayani pembangunan jalan atau perbaikan jalan di daerah operasional si truk itu sendiri begitu. Ya benar begitu. Kalau dari Aceh apakah ada respons Bang Arfa? Pemerintah Provinsi Aceh mungkin? Gubernur Aceh ya sudah memberikan pernyataan terkait peristiwa yang viral itu. Gubernur Aceh sebenarnya sifatnya meminta supaya masyarakat itu tenang aja gitu. Jadi tidak ada hal yang terlalu harus direspon berlebihan gitu. Tapi memang pemerintah Aceh juga memberikan penekanan ya akhirnya. Jadi setelah heboh plat ini 2 hari kemudian pemerintah Aceh kemudian menyampaikan penerapan hal yang sama. Jadi meminta supaya mobil-mobil yang ada di wilayah Aceh itu menggunakan plat BL supaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Ada juga kasus serupa di Aceh begitu? Barulah setelah viral-viral ini pemerintah Aceh kemudian mengeluarkan kebijakan yang sama. Oh gitu. Tapi kalau misalkan masalah ancaman tilang nih buat truk-truk atau kendaraan plat BL yang beroperasi di wilayah Sumut tuh sebenarnya benar nggak sih Bang? Sampai sekarang belum pernah ada ya, khusus karena dia BL masuk ke Sumatera Utara itu belum pernah ada. Biasanya memang karena sebenarnya peristiwa ini juga sebenarnya di latar belakang karena truk-truk yang membawa sawit-sawit itu kadang-kadang muatannya lebih. Makanya itu yang menjadi perhatian oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara gitu. Jadi truk-truk lebih ini overload yang rusak, overload. Itulah yang mungkin bisa ditilang, kalaupun ditilang karena kapasitasnya yang berlebihan. Jadi untuk BL masuk ke Sumatera Utara itu nggak pernah ada persoalan. Jadi yang ditilangnya bukan karena platnya, tapi karena memang ada overload dan juga mungkin over dimension juga ya. Yang mana itu juga jadi persoalan di banyak daerah sebenarnya, terutama di jalur-jalur logistik begitu ya. Berarti muara dari imbauan tersebut pada akhirnya seperti apa Bang Arfa? Apakah akhirnya truk-truk itu kemudian berganti plat atau gimana? Ya, dari perbincangan dengan asisten kemarin, pihak perusahaan sepakat untuk mengganti platnya ke plat BK.
Jadi pihak perusahaan sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan persoalan itu, apalagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu memberikan keistimewaan bagi yang mau ganti plat, gratis nih, nggak bayar. Oke. Harusnya bayar ya biasanya ya? Iya, biasanya bayar kan, tapi ini digratiskan. Jadi yang dikejar tuh cuma pajaknya aja nanti ketika sudah waktunya gitu. Jadi dapat insentif tuh, nggak perlu bayar buat ganti, tapi nanti pajaknya itu bisa berubah. Iya, tapi dipermudah juga ya. Jadi ini sebenarnya udah sebuah win-win kali ya. Dan katanya juga ini jadi aturan yang juga dilaksanakan di daerah-daerah lain juga ya Bang Arfa ya? Iya. Sebenarnya Gubernur Sumatera Utara itu terinspirasi juga dengan pengaturan yang sudah dilakukan Gubernur Riau. Jadi sebelum Gubernur Sumut yang viral ini, sebelumnya Gubernur Riau yang viral karena memberhentikan truk menggunakan plat di luar Provinsi Riau. Jadi dalam keterangannya juga Gubernur Sumut menyampaikan kalau aturan ini sebenarnya sudah diterapkan oleh Gubernur Riau nih gitu. Makanya ketika ini terjadi viral, pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri kebingungan. Kenapa ketika Sumatera Utara menjadi persoalan sementara ketika Riau itu tidak menjadi persoalan. Padahal Riau yang sebelumnya viral gitu. Barangkali juga masyarakat ada yang pada akhirnya melintir dari video yang beredar begitu dan dikait-kaitin sama beberapa kejadian selama ini antara Sumatera dan juga Aceh. Padahal tidak ada masalah sama sekali juga ya Bang Arfa ya? Tidak ada masalah sama sekali. Karena sampai sekarang masyarakat Sumatera Utara juga sering berlibur ke Aceh, ke Sabang kan banyak tuh. Betul. Bang Arfa udah berapa kali ke Aceh? Sudah sering ke Aceh. Sering. Ke Sabang udah? Sudah. Titik nol udah? Sudah dong, kalau Sabang pasti ke titik nol. Iya, apa maksudnya ke pantai-pantai yang ada di Aceh juga sudah? Sudah surfing, sudah semua lah. Sementara orang Acehnya sendiri belum ke Aceh. Tapi Bang Arfa, seberapa banyak sih mobil-mobil truk yang berplat BL kemudian beroperasi di Sumatera Utara ini atau di Langkat ini? Itu kita tidak punya data pastinya ya berapa, karena memang hilir mudik truk-truk ini kan sangat besar ya, tinggi karena bukan hanya truk aja, jadi mobil-mobil bus juga dari Sumatera Utara ke Aceh juga banyak, dari Aceh ke Sumatera Utara juga banyak gitu. Atau kalau kita lihat fenomena yang terjadi, banyak masyarakat Aceh itu akhir pekannya di Sumatera Utara karena memang tempat-tempat wisata ya di Sumatera Utara juga cukup banyak ya, di Medan terutama. Tapi yang jadi perhatian khusus kemarin dalam kasus ini, konteks ini adalah truk ya? Truk ya, iya. Iya, truk. Baik. Jadi mudah-mudahan ini nggak ada lagi masyarakat yang berusaha memprovokasi begitu ya lewat video-video yang beredar tersebut, akhirnya memperkeruh suasana. Kita ini satu, walaupun kita beda provinsi tapi satu, apalagi ini provinsi tetangga. Seperti kata Bang Arfa tadi, Medan dan Aceh tuh saling mengunjungi ya Bang Arfa ya, orang Aceh ke Sumatera Utara, orang Sumatera Utara ke Aceh juga, dan dua-duanya juga punya daya tarik wisata masing-masing yang begitu memikat gitu. Jadi no more war, just peace. Ya Bang Arfa? Iya benar. Nanti kalau ketemu lagi yang bikin video gitu, kita aduin aja. Ini berarti upaya provokasi ini. Provokasi ya. Nggak boleh gitu ya. Marah ya. Baik. Terima kasih. Oke kalau gitu Bang Arfa. Bang Arfa untuk informasinya. Oke, sama-sama. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Bacain. Oke. Kita mulai makan lagi. Cepet banget. Karena kan udah selesai, kita boleh makan lagi dong. Oh iya, udah selesai ngobrolnya. Kita boleh sambil makan, sambil juga lihat-lihat berita yang hari ini juga cukup menyita perhatian. Tapi gue mau ngomong dulu, boleh gak? Apa yang mau diomongin? Gue suka garingnya tiada banding, berbeda-beda tapi semua suka kusuka. Bisa ditemukan di minimarket terdekat atau di toko-toko terdekat kesayangan Anda. Pasti ada nih, gampang banget ditemuinnya karena boro-boro susah ditemuin karena dia di luar negeri aja gampang ditemuin, apalagi di Indonesia. Dia kan produk asli Indonesia ya. Makan mulu kerja woi. Detikers. Oke. Ada ini nih, ada kritik nih soal Skywalk Kebayoran Lama. Katanya banyak kotoran kucingnya. Udah pernah ngelewatin itu nggak? Yang panjang banget itu Skywalknya. Jujur ya, sampai saat ini belum ada kesempatannya. Tapi boro-boro Skywalk Kebayoran CSW aja gue rasa lo belum pernah kan? Itu MRT loh di situ.
Kebetulan saya belum pernah, tapi akan gue coba. Soalnya belum nyampe langsung nyambung ke rumah saya katanya. Iya, kalau misalkan langsung ke rumah saya, udah pasti gue Wih. bolak-balik pasti naik, ya kan. Oke, gimana nih masalah kotoran kucing ini Pak Edo? Iya, jadi katanya ini banyak kotoran kucing di Skywalk Kebayoran Lama. Tahu kan Detikers, Skywalk yang panjang banget itu. Nah, penumpang Transjakarta ataupun KRL ngeluh soal ini dan pihak Transjakarta akhirnya bergerak melakukan pembersihan terhadap kotoran-kotoran kucing yang ada di sana. Calon penumpang katanya bisa melapor ke petugas di tempat bila melihat kotoran kucing di sana, mau itu di halte Velbaknya atau mungkin di stasiun Kebayoran Lamanya, khususnya di Skywalk-nya ya. Warga bisa melapor ke petugas terdekat di halte ataupun stasiun. Karena memang dilihat di lapangan banyak kotoran kucing di Skywalk gara-gara ada makanan kucing yang disebar sembarangan dan belum ada tempat khususnya. Makanya diharapkan penumpang bisa melapor ini supaya ditindaklanjuti sama petugas. Jadi somehow katanya juga buat kasih makan kucing di Stray Cat itu ya, itu harus ada titik poin yang memang udah di situ aja, jangan disebar sembarangan ya. Jadi di titik tertentu nyebar bikinnya. Bener nggak? Gue setuju. Atau kalau enggak, yang emang mau kasih makan kucing lebih baik bawa tempatnya. Oh, sekalian bawa tempatnya sebenarnya juga. karena biasanya ada beberapa yang sering gue lihat, mereka tuh sekalian bawa tempatnya. Betul. Entah kayak sesimpel bekas air mineral gelas, Betul. dipotong dikit terus tinggal ditaruh. Jadi maksudnya juga nggak berceceran. Jadi orang tahu, oh kalau mau kasih makan di situ. True that. Lebih gampang. Dan memang harus di satu tempat yang khusus gitu. Ya. Jadi jangan sembarangan di titik A ada, di titik B Iya, ada, C iya, ada. iya. Kalau nggak salah tuh di MRT juga dibikin tuh Oh, di iya? Duku Atas, stasiun Duku Atas. Dia ada sign sendiri di sini bisa ngasih makan kucing gitu. Oh, Jadi oke. jadi orang-orang nggak bikinnya tuh nyebar jadinya titik-titik makanannya. Tapi kalau misalkan di Duku Atas berarti nggak ada tuh masalah kotoran-kotoran kucing ini. Sejauh yang gue lihat sih nggak ada ya. Buat gue yang nggak terlalu sering ke Duku Atas atau stopnya di stasiun Duku Atas, tapi kayaknya nggak ada. Dan kucingnya ngumpul di daerah situ emang berarti. It's either petugasnya sering bersihin atau memang works tuh soal bagaimana titik ngasih makan itu tuh di satu titik aja. Iya. Kan kalau kata Via Valen satu titik. Banyak. Oh yang ini si Velbak ini. Iya. Sebagai pengguna stasiun Velbak dan tapi sering Skywalk-nya ini dia kotoran kucingnya itu memang dekatan sama si tempat orang ngasih makan. Oh, oke. Oh. Di tangga-tangga. Di tangga. Ya benar. Iya benar tuh. Oh. Iya. Gagal Iya, mengedukasi iya. kucingnya kan jadinya. Iya, Kucing soalnya perlu diedukasi juga. Setuju, tapi sebenarnya ini bagus ngasih makan kucing liar, cuman mungkin harus lebih tertib. Mungkin harus ada himbauan kali ya. Betul, himbauannya Next juga time. harus dikasih paham sih sama masyarakat. Mungkin barangkali ada yang juga nggak ngerti, oh ternyata begini toh dampaknya. Nah mungkin sekalian buat detikers yang senang ngasih makan kucing jalanan, bisa tuh jangan ini sering banget memang gue temukan di JPO-JPO-nya Transjakarta tuh, di anak tangganya, ada aja yang ngasih makanan di situ. Harusnya di satu titik aja sepakat gitu iya. di sini atau dibikin sign kayaknya. Iya, Dibikin iya. sign aja sih. Itu naruh makanan ditaruh aja nggak ada tempatnya berarti. Enggak, Sayang banget. makanya. Iya, Bisa kececer disemutin juga kan? Iya benar. Disemutin, kececer, ketendang orang juga bisa. Jadi sesimpel mubazir itu kan. kan Jadi jatuhnya, mubazir benar. sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita taruh di tempat lebih gampang bersihinnya juga. Kucingnya jadi juga tahu nih besok-besok di sini nih makannya. Lo pelihara kucing nggak? Tiara, Gampang nggak mengedukasi kucing? gampang kalau tiap hari. Kucing memang suka lupa harus. soalnya. Kucing tuh suka lupa. Amnesia. Jadi kalau kucing, kalau misalkan kita ajarin terus dia ngerti kok. Tapi terus ya. That's why soal makanan itu perlu di satu titik aja biar dia ngerti ya bahwa di Iya, sini nih iya. kalau mau cari makan jangan kemana-mana sehingga akhirnya kucingnya juga pusing kan. Karena sebenarnya bisa, karena jujur tempat
pup kucing gue litter boxnya itu ada di lantai bawah, di luar. Tempat makannya tuh ada di lantai atas, tapi lantai dia 2. bisa selalu disiplin kalau mau buang kotoran di luar. Iya, jadi dia kalau misalkan mau pup atau pipis dia keluar, kucuk-kucuk, dia pupis, nanti kalau misalkan dia pengen makan dia naik ke atas. Pinter ya. Karena kan dari awal begitu, nggak pindah-pindah. Oh, berapa lama tuh buat ngelatih itu kayak gitu? Sebulan? 2 bulan? Lebih lah. Oh, Tapi emang lumayan dari juga. awal dikasih dulu. Ya, tapi kan kalau kucing rumahan beda ya, dibawa dulu. Jadi kalau misalkan kayak abis makan, biasanya pengen pup kan, ya udah gue taruh ini dia di litter box. Gitu-gitu aja terus setiap hari. Sampai dia kayak udah bisa sendiri nih, ya udah. Oh, iya. Itu akan berjalan. Repetition create reputation. Iya, jadi sebenarnya bisa banget kok untuk bikin kucing-kucing liar juga ngerti gitu. Apalagi mereka harusnya lebih apa ya? Daya juangnya kan lebih tinggi ya, lebih pengertian daripada kucing rumahan. Gue tuh selalu ngomong gitu, kucing liar menurut Artinya gue dia lebih tanggung jawab. Lebih tanggung jawab loh, jujur. Kucing gue kalau misalkan gue kayak kasih treat, sini. Dia kayak cuma ngeliatin, gitu. Kucing liar ya, sini. Wih, langsung kucuk-kucuk, ada temennya nanti, wih. Emang suka ya gitu. Kan? Jadi gak cuma manusia yang kayak gitu ya, kucing juga ya. Manusia kan kalau diperhatiin manja kan. Kalau diperhatiin malah manja kan, malah kayak agak aji mumpung gitu. Kalau kucing liar tuh enggak sebenarnya gitu. Cuman kalau kucing liar gue nggak tahu ya kalau misalkan masalah dia pup atau pipisnya tuh gimana. Kalau boleh jujur nggak tahu. Cuman harusnya disemak-semak nggak sih? Ya kan dia kan kalau kucing tuh biasa begini. Oh, oke. Ngapain tuh? Ini. Oh, ngaruk tanah. Iya, dikubur. Iya, Kucing tuh selalu dikubur kan kalau pipis, pipis iya, pup iya kok. Jadi harusnya di tanah. Jadi kalau misalkan tiba-tiba dia pup sama pipis nggak diginiin, kayaknya nggak naluriah nggak sih? Kita tanya kucing aja gimana? Kita wawancara kucing. Kita wawancara kucing. Halo kucing. Miau. Aduh, tapi seru banget ngomong-ngomongin kucing ya. Sambil makan kusuka enak nih. Jangan lupa. Snack sore ini boleh dari Kusuka Detikers, ada banyak rasa sekali dari Kusuka. Ini gue lagi makan yang keju bakar. Ini gue lagi makan yang barbecue. Pokoknya Kusuka, garingnya tiada banding, berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka. Enggak. Kita ulang. Pokoknya Kusuka garingnya itu nggak ada yang nandingin alias tiada banding. Semua suka Kusuka, berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka. Kita break Detikers. Ya. Kita makan dulu. Jangan lupa beli Kusuka. Ada di mana aja Detikers. Jangan lupa kita habis ini balik lagi di Detik Sore dengan sumber menarik lainnya. Tetap bersama kami. Dah. Gak cuma hore-hore. Mana Detik Sorenya? Gitu aja. Dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kusuka. Garingnya. Garing. Cica Galing. Dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kusuka.
Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Yeay. Nah itu tadi adalah sentimen market untuk hari ini. Apa aja tadi sentimennya? Jadi kalau dari globalnya, indeks saham Amerika tuh bergeraknya positif nih. Ya kan? Dok! Bener-bener deh. Kalau dari lokal, hari ini kita tanya sama Mas Revo. Ngeng. Harus ada ngeng ya belakang. Ngeng, apa ya iklannya Mas Revo? Nggak usah disebutin lagi iklan. Obvious banget jadinya. Mas Revo dari Mega Capital Sekuritas. Welcome back, Mas. Mas, Kenapa tuh? apa kabar? Kabar baik, aman aja. Aman aja katanya. Soalnya teman dia lagi sakit kemarin habis dari sini. Jadi kayak Oh, iya? ketularan nggak? Aman sih untungnya ya. Soalnya kan dalam 2 bulan ini banyak banget tuh orang sakit yang mirip-mirip kayak gitu. Oh, Iya gitu. kan? Iya mirip-mirip kayak gitu. Sakit apa yang mirip-mirip kayak gitu kalau boleh tahu? Iya, batuk, pilek Oh, gitu. emang lagi zaman Iya, ya kan? musim, Lagi benar. musim. Mas Revo, ini kita masih dalam tekanan, mata uang kita masih dalam tekanan, IHSG kita Hijau. ya masih hijau sih. Iya. Cuma kayaknya belum nembus-nembus nih yang dibilang sama Mas Revo kemarin. Sempet 8.100 kemarin ya, 8.157 ya. All time high tuh. Ratusan. Mm-mm. Betul, Oh, hari betul, ini? betul. Mm-mm. Apa yang jadi highlight dalam seminggu terakhir kita bertemu? Kayaknya 2 minggu deh. Ya pokoknya Ya, seminggu terakhir. minggu lalu juga ya. Kalau dalam ya kira-kira mungkin seminggu terakhir, yang terakhir itu kita bicara soal khususnya kemarin lah ya. Kita bicara soal data dari sisi di dalam negeri, itu ada Badan Pusat Statistik ya yang merilis soal data inflasi dan juga neraca dagang. Angkanya so far masih oke-oke aja, inflasi 2%-an, neraca dagang juga masih surplus. Jadi saya lupa angka persisnya, cuma yang jelas billion USD. Jadi angkanya masih cukup bagus, masih cukup positif. Jadi sebenarnya so far tidak ada masalah yang berarti. dalam Paling negeri. memang ya kita bicara soal data makronya ya. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, kita BI rate memangkas, kemudian kita tarik lebih jauh lagi soal GDP Q2 kita 5,12%. Jadi sebetulnya untuk sejauh ini belum ada, kita harapkan jangan sampai ada terjadi hal-hal yang negatif. Tapi Tidak ada memang sentimen negatif dari sisi makro. makro di domestiknya. Namun memang ada yang cukup menjadi perhatian soal nilai tukar rupiah. Nah, Rupiah, itu paling ya yang memang ada mengalami depresiasi dalam mungkin 1-2 minggu terakhir ini dan sempat di 16.600-an, 16.700-an. Nah, itu yang memang agak menjadi kekhawatiran, padahal di XY atau indeks dolar US sendiri itu sebetulnya masih rendah di bawah angka 99, tapi kita depresiasinya dari mungkin 16.200 ke 16.600, 16.700. Jadi itu memang agak jadi concern juga. Memang salah satu yang menjadi alasannya ada yang bilang karena soal kebijakan dari government ya, yang soal deposito USD kita di 4%. Nah, itu yang memang jadi kekhawatiran karena dikhawatirkan orang-orang yang punya deposito dalam bentuk IDR rupiah itu mengconvert shifting ke USD Karena nilai imbal hasilnya jadi imbal lebih hasilnya tinggi jadi lebih sekarang. tinggi. Itu yang dikhawatirkan. That's why nilai tukar rupiah kita juga akhirnya mengalami depresiasi atau melemah. Tapi kalau secara umum so far memang cukup positif aja ya. Kita bicara soal terakhir, seingat saya Pak Purbaya selaku Menko juga ngomong bahwa cukai tahun depan nggak jadi naik kayak gitu. Kemudian ya dengan suku bunga diturunkan itu spillover effect-nya, snowball effect-nya itu banyak positif lah gitu ya, khususnya ke properti. Makanya kita lihat saham-saham properti juga cukup mengalami kenaikan belakangan ini. Jadi so far secara makro cukup positif aja sih. Jadi ya kita lihat IHSG juga masih bertengger di angka 8.000 plus ya. Jadi so far masih cukup oke lah gitu ya. Dari eksternal, dari global? Dari global paling kita bicara soal yang lagi hype ya, yang lagi hot, kita bicara soal US government shutdown. Paling Betul. itu Iya, ya kan. Kayaknya itu tiap benar-benar. Trump ada selalu ada shutdown. Ada ya, deh. sebelumnya juga Trump periode pertama juga shutdown juga. Jadi tapi justru kalau kita perhatikan dampak terhadap pasar keuangan kita bicara soal terhadap rupiah dan terhadap IHSG, kalau shutdown itu justru positif ke IHSG Ke dan juga terhadap Indonesia. rupiah. Karena artinya kan kondisi di US-nya lagi buruk lah gitu. Artinya investor juga mencari tempat atau Yang negara lebih mana aman. yang lebih ya oke lah gitu ya. Nah, Indonesia salah satunya. That's why sebetulnya ketika shutdown itu rupiah dan IHSG cenderung positif aja. Makanya kita sebetulnya nggak perlu khawatir. Justru kalau kita orang US-nya mungkin kita khawatir. Tapi karena kita orang oke. Indonesia di dalam negeri juga so far masih aman-aman aja. That's why ketika shutdown sebenarnya nggak ada masalah yang berarti juga ke kita. Dan sebagai informasi juga shutdown itu biasanya nggak lama. Paling lama seingat saya itu 35 hari.
Itu paling lama. Jadi biasanya mungkin ya paling belasan hari, 2 mingguan kayak gitu. Jadi paling itu sebenarnya sentimen dari eksternal, tapi sebetulnya nggak ada yang gimana-gimana juga sih ke efeknya ke domestik ya kayak gitu. Oke, jadi nggak ngaruh ke Makanya kita ya. market juga terlihat Aman-aman aja kan. aman-aman positif-positif aja ya, tidak ada gejolak yang cukup Iya. drastis gitu, Iya. penurunan maupun kenaikan juga. Beda kalau eksternalnya ketika 2022 perang Rusia-Ukraine War, itu beda, itu langsung ambruk kan, langsung batu bara langsung terbang Iya. lebih dari $400 per ton dan sebagainya. ISG juga ambruk, atau enggak kayak COVID, itu udah pandemi kan, bukan hanya Indonesia tapi global udah kena semua, Cina dan sebagainya. Jadi itu beda tuh kalau case-nya kayak gitu. Tapi kalau kayak gini aman-aman aja sih dari sebelum-sebelumnya juga. Right. Kalau government shutdown aman-aman aja sih. Oke. Tapi sepertinya akan lebih menarik ketika kita bahas ke emitennya. Secara sektoral, ISG dari awal pekan ini, sektor apa yang naik cukup kencang, Mas? Kabarnya juga rokok nih, gara-gara ada sentimen soal cukai ya? Ya betul, salah satunya rokok-rokokan, tapi rokok-rokok ini juga perlu di breakdown lebih jauh lagi. Jadi jadi ada 4 lah ya kira-kira yang bisa kita perhatikan di emiten rokok ini. Ada GGRM, HMSP, WIM, dan juga ITIC. Nah kalau kita perhatikan lebih lanjut, sebenarnya 4-4-nya naik lah intinya gitu. Tapi kalau yang benar-benar sensitif banget dengan kalau cukai ini ditahan atau diturunkan kayak gitu ya, itu adalah GGRM ternyata. Jadi sekitar 80% beban si GGRM itu dari pita cukai. Sehingga ketika cukai benar-benar ditahan atau bahkan diturunkan, itu akan benar-benar langsung mengurangi beban si COGS-nya si GGRM itu sendiri. Ketika itu terjadi, net profit-nya jadinya bisa lebih tebal lagi gitu ya. Nah, artinya yang paling sensitif itu GGRM sebenarnya. Bukan berarti yang 3 lainnya tidak berdampak juga. Sebenarnya berdampak positif juga. Kita lihat saham-saham lainnya di HMSP, WIM, dan juga ITIC itu naiknya juga signifikan sekali. Berarti yang juga. paling tinggi gainingnya GRM? ITIS juga tinggi sebetulnya, cuma ya itu karena saya bilangnya lebih ke arah sensitivitasnya aja ya. Yang paling sensitif tuh GGRM, lebih ke situ aja sih. Tapi kalau bicara kenaikan, ITIS saya kayaknya arah deh sempat waktu itu. Jadi naiknya signifikan juga untuk kayak ITIS. Cuma bedanya kalau ITIC itu dia nggak terlalu terdampak banget dengan pita cukai karena dia tingwe. Linting DW dia beda kalau kayak GGRM sama HMSP kan udah banyak jual mesin, jadi ya. kemudian dikasih pita cukai lah kayak gitu. Sebentar kalau itu kan tingwe itu lebih rendah soalnya, kalau cukainya lebih rendah kalau tingwe. Tuh, kalau sektor lainnya Sektor mungkin lain ya, betul. sektor lainnya emas masih ya. Khususnya Emas kayak ya. yang punya karena emasnya juga ATH kan di atas 3.800 Berkali-kali, per tiap ons. hari Luar rekor biasa. terus. Harga emas antam mungkin udah 2,2 mungkin. Udah 2,2 juta per gram ya. Jadi yang paling, tapi gini, kalau kita bicara soal emiten emas itu memang secara umum overallnya in general gitu ya, in general memang mengalami apresiasi semuanya. Cuman kita lihat yang punya porsi revenue emasnya paling besar apa? Salah satunya apa? BRMS. That's why kita lihat BRMS-nya tuh naiknya signifikan sekali gitu. Beda dengan kalau kita bicara soal MDKA, kemudian juga Antam gitu ya. Populer kan Antam ya, tapi ternyata Antamnya sideways aja. Yang paling signifikan ya BRMS itu sendiri karena memang porsi dari revenue-nya itu emang dominan sekali gold itu di situ. Jadi impact-nya signifikan sekali kayak gitu BRMS. Lainnya kayak properti ada juga sih, tapi nggak yang segitu signifikan. I think karena memang demand-nya belum yang gimana banget. Ya kita tahu lah, kita job creation juga masih belum yang kelihatan gimana banget. Tapi dengan adanya PPNDTP diperpanjang sampai tahun depan 2026, kemudian suku bunga diturunkan terus nih, udah belakangan ini udah banyak Rasanya nih. ada optimisme Jadi situ ya. setidaknya dari sisi supply itu sudah mulai agak membaik lah. Jadi harapannya dengan supply-nya sudah berarti kan kredit KPR makin murah dan sebagainya, itu yang kita harapkan. Demand-nya juga mulai agak muncul nih dikit-dikit, meskipun masih suffering juga sih sebenarnya demand-nya gitu. Kalau retail Mas kan akhir tahun nih. Ya kan? Menuju Banyak yang akhir belanja Betul. biasanya, ya kan? Consumer good gitu. Consumer, gimana ngomongnya ya? Kalau untuk consumer mungkin yang kelihatan, saya ngeliatnya mungkin lebih ke retail kayak Alfamart, something kayak gitu yang grassroots, yang memang pastinya pasti dipakai, dikonsum banget gitu ya. Yang benar-benar mau orang mau high class, middle class, low class, kayaknya semuanya ke Alfamart dan ke Alfamidi kayak gitu ya. Jadi minimarket itu yang kelihatannya masih akan terus bertahan lah, kelihatannya sampai akhir tahun pun kelihatannya masih akan terus bertahan. Sementara kalau
produk-produk consumer goods yang ada apa? Saya nggak mau nyebutin salah satu juga, cuma ya kita tahu lah dia besar, kemudian ada penggantinya yang mungkin lebih murah. Nah itu dikhawatirkan orang-orang shifting ke sana. Jadi dia mulai agak-agak goyang lah mungkin gitu ya. Nah itu udah lama juga deh goyang. nah kayak gitu-gitu yang nge-tweet hahaha itu kan. no comment deh. No comment loh nyampe. Pokoknya kayak gitu. Nah itu yang mungkin agak-agak ngeri lah ya kalau yang kayak gitu, yang ada yang masyarakat tuh masih bisa mencari yang lainnya lah, pengganti lainnya, substitusi lainnya. Tapi kalau kayak grassroots yang tadi retail minimarket tuh kan masih kayak dari dulu sampai sekarang oke-oke aja, kayak nggak ada yang gimana-gimana juga. Keuangan gitu, gimana keuangan? Banking, wah lagi beris banget nih semuanya nih. Banking kita, tapi lebih ke arah banking yang ya kita bicara Big Four lah ya, BCA, BRI, Mandiri, BNI itu lagi suffering semua. Apalagi kalau kita bicara soal BCA yang ternyata sentimen, kalau kita perhatikan ya, sentimen dari yang kita tahu BLBI ya, jadi kasus itu yang kelihatannya masih menghantui foreign investor ya. Makanya kita perhatikan di 1 bulan terakhir tuh foreign investor lebih dari 5 triliun loh keluar dari BCA ada saja. Kalau salah 9. Setahun? Sebulan. Oh terakhir. Sebulan. Saya ingat saya sekitar 9 triliun. Jadi angkanya besar sekali, padahal itu BCA saja. That's why ya karena itu saya rasa foreign investor juga ngelihat mencari yang lebih aman dulu ya. Jadi mungkin dia shifting ke gold atau mungkin shifting ke bonds kayak gitu dari foreign investor sendiri. Jadi tapi mungkin kalau kita bicara soal banking yang digital bank tuh so far sebenarnya well perform. Jauh kita bicara soal chartnya, pergerakan price action chartnya itu beda banget bank-bank konvensional yang Big Four ini dengan BBHI, BBYB gitu, Arto, itu tuh digital jauh banget. Itu digital banknya sebenarnya lagi bagus banget sebenarnya. Ini jadi momen-momen juga untuk kita ya trading pendek, short term scalping itu bisa diperhatikan sih. Kalau untuk bank yang gedenya ntar dulu deh gitu ya. Ini rekomendasi yang bisa jadi pertimbangan tapi bukan bukan anjuran ya. Iya. Pastinya. Kalau yang lagi side down atau yang lagi dalam tren negatif, sektor apa? Itu banks yang konvensional ya. Yang paling. Iya, salah satu yang paling jelas banget soalnya itu yang jadi pemberat ISG kan itu ya. Laggards-nya itu. Infrastruktur gimana? Ini soalnya ada data juga kan soal serapan anggaran infrastruktur juga yang masih sangat minim. Apakah kemudian berpengaruh juga ke emiten infrastruktur? Infrastruktur kayak Telkom, Excel gitu ya. Dan juga mungkin beberapa karya Power, juga. Oh karya-karya, kalau karya-karya agak gimana ya kalau karya-karya ya. Tapi ada salah satu dari karya-karya kan Wika, Adi, Waskita dan juga PTPP ya, yaitu yang empatnya lah plat merahnya. Sebenarnya salah satu dari itu ada yang cukup oke sih sebetulnya. Yang kan yang lain ada yang suspend. Maksudnya secara proyek-proyeknya masih oke lah. Sebenarnya ada salah satu dari situ. Yang jelas bukan yang suspend itu kita exclude. Kemudian bukan yang punya kerugian besar gara-gara ada satu proyek di Pulau Jawa. Bukan juga. Jadi ada salah satu ya itu bisa dieliminasi lah ya. Berarti ada salah satu yang sebenarnya masih cukup oke lah dibandingin yang ketiga lainnya. Kalau untuk yang lainnya paling kayak teknologi kan lagi banyak nih teknologi baru. iPhone tiap hari ada nih. Era Jaya baru. Era Jaya. Era gimana era? Era Jaya itu ada 2 sentimen yang menarik sih. Satu soal iPhone. Cuma saya belum tahu nih iPhone 17 akan selaris apa ya. Itu yang saya karena ya baik lagi demand kita lagi seret ya. Tapi menengah atas masih oke lah. Masih beli lah. Nah, katanya iPhone kalau yang orange kalau nggak salah yang iPhone yang warna orange itu kalau dia digesek pinggirannya jadi gampang lecet apa gimana gitu bahannya gitu. Saya kurang ngerti juga. Itu jadi pertimbangan. Nah, siapa tahu. Saya nggak tahu sih itu fake atau kayak gimana ya. Cuma pernah lihat di sosial media tuh keluar yang kayak gitu. Nggak tahu deh itu dari Apple-nya kayak gimana ya. Cuma selain iPhone, kalau Era Jaya itu ternyata ada dia kan punya Eral itu Xpeng mobil listrik ya, kayak saringan BYD lah gitu. Ya, Xpeng itu ternyata saya coba cek hingga pertengahan tahun ini penjualan itu udah sekitar 800 unit. Padahal targetnya 1.100 unit. Artinya dalam kurun waktu 6 bulan udah lebih dari 60% mungkin ya. Which is itu bisa jadi sentimen menarik juga buat si Eral. Kalau ditarik ke atas berarti si Era Jaya-nya sendiri. Jadi mungkin itu sentimen yang cukup positif buat si Era Jaya sendiri ya. Meskipun memang kalau kita bicara harga sahamnya belum merefleksikan sih. Jadi harga sahamnya masih declining terus sih sejauh ini sekitar 420 kalau nggak salah hari ini itu.
Jadi masih kurang lah. Tapi sentimennya sebenarnya lumayan lah dari sisi Xpeng dan juga iPhone 17. Right. Mas terakhir mungkin ini ISG kan hari ini ditutupnya di level 8.071 naik 27 poin atau 0,34%. Kalau dilihat dalam 1 bulan terakhir rasa-rasanya setelah ISG mencapai 8.000 tuh dia nggak pengen balik lagi ke bawah 8.000 gitu. Ini cukup fundamental kah atau ada sentimen apa kira-kira di depan yang bisa mempengaruhi pergerakan ISG jatuh lagi gitu? Sentimen yang bisa membuat IHSG jatuh lagi macam-macam sih. Rupiah itu salah satunya juga. Karena korelasinya seingat saya korelasi antara rupiah dan IHSG itu sekitar 55-60%. Jadi kalau rupiah melemah, IHSG melemah 55-60%. Begitupun sebaliknya. Oke. Kurang lebih sebenarnya nggak yang signifikan banget tapi sekitar 55-60% korelasinya soal rupiah. Kedua, sekarang seingat saya ada RUU BUMN ya kalau nggak salah disahkan hari ini. Nah itu juga mungkin kita akan lihat pengawasan, kita monitoring terus ya, kita awasi terus bagaimana pelaksanaan ke depannya seperti apa. Apakah benar-benar bisa jadi makin efisien BUMN kita atau seperti apa, makin efektif atau seperti apa. Kalau ternyata kinerjanya ternyata nggak merefleksikan transformasi nggak bagus itu, ya, nggak merefleksikan transformasi ya perspektif investor juga baik itu domestik maupun foreign juga kan nggak bagus juga. Tapi investor responsnya positif ya melihat RUU BUMN ini. Harusnya sih positif ya, apalagi ini kan kementeriannya kan juga. jadi badan tuh jadinya. Jadi badan. Iya. Badan apa gitu? Pokoknya jadi badan aja ya. Iya, badan-badan gitu benar. Sekarang lebih ke danantaranya ya. Jadi kayak mataharinya itu udah mulai kita concernnya lebih ke danantaranya. Jadi mungkin yaitu kebijakan-kebijakan yang diambil danantara juga mungkin akan jadi perhatian juga para pelaku investor. Apakah benar-benar yang terakhir kan soal waste to energy tuh. Danantara kemarin CIO-nya Pak Pandu Syahrir di interview Bloomberg itu ngomong soal Patriot Bonds, ngomong soal waste to energy, divestasi Freeport dan sebagainya gitu ya. Kita lihat ini perkembangan Patriot Bonds-nya seperti apa. Katanya udah kekumpul 50 triliun, apakah benar-benar ada daftarnya tuh ya? Iya, ada banyak banget nih katanya nih. Katanya betul. Iya, kan macam-macam tuh. Betul. Ada yang 3 triliun, ada yang di bawah 1 triliun. Ada nama Revo juga di situ, 1,5. Amin. 1,5 apa? Keren. 1,5 juta. Lumayan 2% ya itu imbal hasilnya ya? 2% atau 2,5% gitu? 2% tenor 5 dan 7 tahun seingat saya. Kayak gitu. Dan itu yang mungkin pengawasan juga perlu diperhatikan. Apakah benar-benar PSEL ya namanya pengelolaan sampah untuk energi listrik. Apakah benar-benar bisa sebagus itu atau enggak? Kalau bisa sebagus itu ya But that's a good investment. Iya, kalau emang kita punya banyak sekali sampah soalnya kan. Jadi bisa dibikin energi dikonversi jadi energi. Itu kan katanya sampai 33 lokasi di Indonesia, 33 titik. Kalau itu berjalan semua ya bagus banget sih gitu. Jadi listrik dan sebagainya. Kolaborasinya sama Pandawara katanya tuh ya. Pandawara ngambilin sampahnya dijual ke Danantara nanti. Nah, mungkin terakhir soal emiten-emiten yang berhubungan dengan waste to energy. Kita juga ada di Indonesia kan yang beberapa yang listing itu juga mungkin bisa dicermati juga. Ya itu karena itu ada hubungannya sama sentimen soal Danantara yang Patriot saat Bonds, ini mau invest ini ya. Ya, itu ada hubungan soalnya. Right. Menarik. Makasih banyak Mas Revo. Siap, Terima kasih banyak Mas Revo. Terakhir deh ini resisten dan support sampai akhir pekan deh paling enggak. Soalnya besok kayaknya Mas Revo enggak datang Detik Sore. Sebenarnya masih sama kayak pekan lalu, saya bilang 8.050 sampai 8.150. Pekan lalu juga di belum bisa 8.200 nih. Kelihatannya masih susah ya. Karena kemarin banget aja hari Rabu itu net saham hampir 1 T soalnya. Soalnya belum ada sentimen kuat juga ya untuk bisa. Iya, agak susul lah. Ya, agak susul lah. Kecuali tiba-tiba rupiah jadi 15.000, wih, hidup. Rupiah 15.000 ya, waduh. Anyway, kita ke Ibda Syahara dulu yuk. Kita mau lihat laporan traffic dari teman-teman NTMC Polri. Layarnya tapi belum kelihatan saya guys. Bingung, saya mau kesini apa kesini. Tapi sambil kita sapa dulu yuk Ibda Syahara. Halo, selamat sore Ibda Syahara. Wow, Ibda Syahara, selamat sore. Ibda Syahara, hai. Ya, suaranya belum kedengeran Ibda Syahara. Cek. Atau mungkin pakai ini aja. Sudah. Sekarang udah kedengeran Ibda Syahara. Silakan kalau gitu Ibda Syahara laporannya sore ini. Monggo. Silakan. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers. Dengan saya Ibda Syahara dari NTMC Korlantas Polri. Pada sore hari ini akan mengajak Anda
untuk memantau situasi arus lintas terkini, tepatnya dari CCTV Korlantas Polri. Kita akan menuju titik yang pertama, yaitu dari kawasan Jembatan Layang, Mampang, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas sore hari ini dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran melalui jalur flyover terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan cukup signifikan karena memang berkaitan dengan jam pulang perkantoran. Kemudian di Tikers untuk arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan melalui jalur arteri pada saat ini terpantau lancar. Sedangkan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan pada saat ini terpantau lancar. Kami himbau bagi Anda, para pengendara, khususnya roda 4, yang akan melintasi sekitaran kawasan ini, terkhusus di jalur arteri, agar untuk kembali mengecek nomor kendaraan Anda, mengingat di sekitaran tersebut menerapkan sistem ganjil genap, yang mana pada hari ini tanggal 2, maka hanya kendaraan berplat nomor genap saja yang dapat melintasi sekitaran kawasan tersebut, dan bagi Anda pengguna jalan roda 4 yang menggunakan plat nomor ganjil dapat mencari jalan alternatif lainnya. Ya, Detikers kita akan menuju ke titik yang kedua, yaitu dari kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Arus lalu lintas sore hari ini dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung ataupun Tanjung Priok dan juga Cawang terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan cukup signifikan namun terpantau lancar. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Pulau Gadung ataupun Tanjung Priok dan juga Cawang yang hendak mengarah ke Cempaka Putih, pada saat ini terpantau ramai lancar. Kami mau bagi Anda para pengendara agar tetap berhenti di belakang garis stop dan tetap melakukan hak berjalan kaki. Ya, Detikers kita akan beralih ke titik yang ketiga, yaitu dari kawasan Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Dapat kita saksikan bersama bahwa untuk kondisi arus lalu lintas pada saat ini dari arah Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke arah Jalan Pantura pada saat ini terpantau lancar. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Jalan Pantura yang akan menuju ke arah Jalan Tuparev pada saat ini terpantau lancar. Kami mau bagi Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan juga tetap berwaspada dan juga tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya, Detikers kita akan menuju titik yang terakhir, yaitu dari kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada saat ini dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau lancar. Hal yang sama juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang ataupun Tegal Kota pada saat ini juga terpantau lancar. Meski demikian, kami himbau bagi Anda terkhusus pengguna jalan roda 2 agar untuk selalu menggunakan helm yang berstandar SNI demi keselamatan diri Anda pribadi. Dan bagi Anda Detikers yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi line call center kami di 569 ataupun SMS center di 9119. Sepelanggan rasa kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Ibda Syarul melaporkan kembali bersama dengan rekan-rekan di studio, silakan. Terima kasih banyak Ibda Syahara. Ibda Syahara, selamat hari batik. Selamat hari batik. Kirain Ibda Syahara hari ini pakai batik juga. Kos kakinya. Oh, batik. wow. Kos kakinya. Gak apa-apa dong. Lucu deh lu, iya. Iya benar. Ibda Syahara makasih banyak. Terima kasih banyak Ibda Syahara. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Ngangguk doang. Selamat hari batik Mas Revo. Siap. Iya, makanya kan pakai batik. Apa tema batiknya? Aduh, jangan ditanya gitu dong. Harus tahu. Harus tahu. Batik biru. Tapi berkilau batiknya Mas Revo, lihat deh. Kenapa? Berkilau. Ini pakai glitter-glitter. Di batiknya apa ya? tuh istilahnya kalau di makeup yang glitter-glitter gitu? Highlight. Iya itu berarti gue juga nggak tahu. Iya kan ada itunya kan? Iya benar-benar. Mahal Kasih ya, lihat Mas? dong. Kasih lihat dong di situ tuh Mas Revo. Takut nih, dia di ini. batik mahal kayak gini Ini nih. masuk ke SPT nggak nih? Kan aset ya. Terima kasih sekali lagi Mas Revo. Terima kasih juga Detikers. But don't go anywhere. Kita masih akan ada sampai jam 6 sore nanti. Yep. Setengah 6 dik. Setengah Setengah 6. 6 Mumpung dong. hari batik juga nanti juga di akhir segmen kita mau bikin batik ya. Belajar bikin batik ya. Gak sabar banget. Makanya jangan kemana-mana. Tetap di Detik Sore. Gak cuma. Hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma
Hore, hore. Keren. Tadi kok kayak ini ya, kayak nyinden gitu gak sih? Iya kayaknya gue bisa. Welcome back, lingser wangi. Enggak. Gitu, Coy serem banget. Kok serem sih, itu justru lagu menenangkan loh katanya. Emang iya? Iya. Menenangkan kita apa menenangkan kita. KUK-nya? Bukan, menenangkan kita. Menenangkan Cuma kita. jadinya diasosiasikan jadi sesuatu yang seram gitu. Nah kalau sekarang nih pembahasan sekarang kita tenang, anak-anak kita nggak tenang. Ih, kenapa? Karena ini sekarang masa digadang-gadang nih ada tes kemampuan akademik. Tapi beda nih sama ujian-ujian sebelumnya yang udah ada. Psikotes gitu. Nah belum tahu nih, langsung aja gimana kalau kita panggilin. Keren banget sih. Berasa lagi di lenong mana gua. Podcast mana. Nah makanya langsung aja kita simak. Ini ada Mbak Hani. Ada Mbak Hani dari nih. Detik Edu di sini. Hai Pucut, Hai Mbak Hani. Edu. Gimana kabarnya? Agak flu nih, jadi agak stereo Iya. ya Oh suaranya. iya nggak apa-apa. Pakai batik nggak? Oh pakai. Pakai dong. Pakai. Keren, hari batik soalnya. Betul. Hargailah. Kalau di sekolah-sekolahan hari batik tuh pakai Hari batik Jumat ya biasanya. aja kan? Enggak Hari ya? Kamis enggak sih? Biasanya pakai tergantung batik, berarti ya. tergantung sekolahannya. Tergantung sekolahnya. Biasanya betul. tapi kalau di sekolah-sekolah tuh ada acara apa nggak sih hari batik tuh? enggak sih, enggak Nggak ada ya? spesifik. Nggak spesifik Nggak ya? ada. Di lo juga nggak ada ya? Gua nggak ada. Enggak ada, soalnya hari batik setelah Iya. aku waktu itu kerja di istana. Dan juga just another day aja sebenarnya. Iya, Kecuali just mungkin another day. si sekolahnya emang punya event apa gitu ya. Oh iya, Paling cuman pakai ini ya, batik seragam batik Iya, gitu ya. batik ini. Hari ini kalau anak gue batiknya terserah. Batik bebas. Iya. Ya, kalau ditentukan juga agak PR sih. Apalagi kalau dibilangnya malam-malam, "Mah, besok di sekolah disuruh bawa batik parang." Sementara yang ada di rumah tuh batik Megamendung. Ini juga ngomongnya H-1. Iya kan hari Kamis harus pakai batik. Kan nggak ada. Emang kamu punya batik? Punya, cuman kan udah pada kekecilan. Kalau anak-anak kan cepet tuh Ya gedenya. udah, batiknya crop top aja. Coy, kenapa ya ke sekolah crop top? Anyway, kita sekarang tuh mau ngomongin tentang TKA. TKA ini adalah Tenaga kerja asing. bukan tes kemampuan Kemampuan akademi. Ya, coba. Tapi bener nggak Mbak? Itu sama nggak dengan kayak psikotes? Kalau dalam konteks ini ya. Dalam konteks ini ya nggak sama lah karena ada mata pelajarannya. Oh, kemudian apa? pelajaran. Dalam konteks ini TKA itu apa? Berarti? TKA itu tes untuk mengukur kemampuan akademik, pencapaian akademik murid selama belajar. Mhm. Dan ini hanya dilakukan untuk tingkat akhir. SMA berarti. SMA, SMP kelas 2, SMP Oh. kelas 9, Sembilan, ya. kelas 6 SD. Kayak UN Kayak dong. UN, cuman bedanya kalau UN tuh wajib dan menentukan kelulusan. Aha. Kalau Kalau ini? nggak wajib dan nggak menentukan kelulusan. Oh Bisa ini milih? tidak wajib. Nggak wajib. Kemudian apa benefitnya kalau misalnya kita Iya. ambil TKA di sini? Oke, benefitnya biasanya nilai TK untuk yang SMA duluan nih ya, yang November itu dia kalau mau ikut jalur SNBP atau seleksi berdasarkan prestasi itu TK-nya bisa dipakai. Oh, Alat validator oke. untuk nilai rapor. Hmm. Nah, kemudian untuk yang SD sama SMP, kalau mau lanjut ke sekolah negeri, Pakai TKA-nya ini. iya. Oh. Kalau nggak maju ke sekolah negeri nggak, ya berarti nggak pakai, nggak apa-apa. Pelajarannya apa aja terus? Yang Pelajarannya harus itu dites? ada mata pelajaran wajib sama pilihan. Oh, bisa milih. Kalau di Bukan. SMA, Pilihan tuh. di SMA itu ada mata pelajaran wajib tuh matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oke. Kalau mata pelajaran pilihannya itu ada matematika tingkat lanjut, bahasa Indonesia tingkat lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut, fisika, kimia, biologi. Untuk yang IPA ada PPKN juga. Untuk yang IPS ada ekonomi, sejarah, geografi, antropologi, bahasa Prancis, Jerman gitu-gitu. Oh, wow. Jadi ekstra ya belajarnya, tapi sekalian sih belajarnya Sekalian. sebenarnya. Iya. Inilah sekalian assessment juga kan untuk Iya, betul. Tapi ini tuh secara nasional. sebenarnya udah rame belum sih maksudnya dibicarain sama orang tua, Sudah orang sih. tua, murid, karena kan ini kayak tiba-tiba ada lagi. Yang pusing Iya. biasanya orang tuanya soalnya kalau UN kan. Iya. Apalagi ini gitu. Cuman ini karena nggak wajib ya, Heeh. dan nggak menentukan kelulusan, jadi mungkin less stress kali ya. Tapi nggak juga sih ya. Nggak juga Kalau ya. mau anaknya Tergantung sih. negeri bagus Iya, atau mau kalau kuliah mau di negeri mana, bagus, berarti bagaimana? kan Iya, harus ikut dong. Iya. Tapi bisa bisa nggak? bisa Iya. jadi nanti ke
Tergantung sekolahnya juga nggak sih Mbak? Kalau Iya. dia mencantumkan TKA nih bisa dipakai untuk bisa masuk ke sekolah ini Bisa. gitu. Itu jadinya Tergantung mau nggak mau sekolahnya juga, ya. orangnya harus pakai gitu Iya. ya. Tapi kalau untuk di Jakarta sendiri ya, Ibu Kadisdik kemarin sudah bilang semua sekolah harus ikut. Swasta negeri harus ikut. Dari Jakarta. Iya, Kadisdik ya. Kadisdik Berarti DKI. atas ini juga berarti ya tergantung kebijakan dinas pendidikan di Iya. daerah masing-masing. Oke. Bukan Dan sekolah berarti. Tergantung sekolah juga. Oh. Karena ada sekolah yang sekolah swasta tuh mewajibkan semuanya ikut. Rata-rata yang kita tanyain tuh sekolahnya Pada ikut. mewajibkan ikut, meskipun itu swasta. Jadi ini sekolah formal ya? Iya, sekolah formal. Iya, sekolah formal SD, SMP dan SMA. Ini tuh nilainya kalau ikut TK ini nambah atau nilai baru aja TKA atau menambah nilai UN dia? Enggak. UN kan udah nggak ada ya, Pocut. Oh ya udah nggak ada. Udah nggak ada. Iya, Ini tahun lo kali ini ada. untuk apa? Alat validator untuk nilai rapor. Rapornya. Jadi Karena- sesuai nggak nih nilai rapor segini Iya, nih betul. dites Karena, dengan TKA-nya. Banyak kasus ya nilai rapor dikatrol gitu kan. Untuk kepentingan-kepentingan di Iya. masa depan. Beasiswa kah atau Iya. apakah? Ya. Oh, tapi ini menentukan kelulusan. Oh, di sekolah informal dan non formal. Gimana Ini tuh? menentukan Gimana kelulusan, tuh? oke, Kok bisa jadi beda? Uji kesetaraan. Jadi kalau non formal itu kan ada kejar paket ya. Ya. Dulu ada ujian kesetaraan. Nah, sekarang ujian kesetaraannya ditiadakan Jadi diganti TKA. Oh gitu. Iya. Kalau dulu kan ada paket C, Iya, paket D, iya. paket Pak Eko. Oh itu Nggak beda. ada, bukan beda. Jadi sekarang udah nggak ada lagi yang paket kesetaraan Nggak ada, seperti itu, kesetaraan. tapi diganti sama TKA. TKA. Oke. Nah, sama yang informal ya kayak homeschooling itu juga menentukan Pakai kelulusan. TKA juga. Pakai TKA. Oh gitu. oke. Kalau Ini formal biaya tidak. tambahan nggak nanti? Gratis. Gratis Oh ya? gratis ya. Disediakan sama sekolah ya? Pakai APBN sama APBD. Oh berarti ada anggaran juga nih untuk TKA Ada, ini. ada. Oh kalau disediakan anggaran berarti kenapa nggak diwajibin aja semuanya Mbak? Makanya. Iya. Kok ada Tapi gini, opsi tidak wajib gitu? Nah, itu kan karena Mendikdasmen Pak Mukti waktu itu bilang kalau wajib nanti katanya dinilai melanggar HAM. Beban. Kayak UN gitu. Ya Jadinya Begitu. ini Cereng. nggak wajib, tapi banyak benefit yang akan didapatkan oleh peserta TKA. Jadi gitu. menghindari adanya tudingan-tudingan Iya, itu, gitu, iya. jadinya dibikin tidak wajib. Iya. Padahal Oke, kayak oke. pada praktiknya seolah-olah kayaknya wajib deh, harus diambil Iya. deh. Kalau nggak diambil kayak sayang Sayang, banget. sayang banget. Iya, karena pada akhirnya juga itu tidak menentukan kelulusan kan. Iya. Kalaupun akhirnya dia tidak memvalidasi nilai rapor itu, ya udah nggak usah pakai TKA aja. Kecuali nanti di jenjang selanjutnya Iya. dia mau masuk kemudian harus ada syarat Dia TKA, dia nggak punya bisa. tuh. Iya, Iya, gitu. iya, mau nggak mau ya biar lebih berpikir aja Iya. bahwa nilai rapor nih bukan hanya ditentukan dari nilai rapornya doang gitu. Iya. Ada bukti alat validasi Iya, lainnya itu betul. lewat si TKA ini. Jadi orang tuh nggak cuma ngikut les doang. Masih ada nggak sih kayak gitu? Ngikut les terus dapat nilai bagus gitu di Ada deh rapor. kayaknya. Berarti ini udah efektif per Untuk tahun SMA depan. itu November 2025. 2 bulan lagi nanti. ya? Sebulan lagi ya? sebulan November lagi kapan ya. sih? Ini kan di Oktober. Bulan ya? depan. Bulan depan Bulan ya, depan. bulan depan. Iya, iya, iya. Untuk SMA bulan depan karena nilainya nanti akan dipakai untuk SNBP tahun 2026. Right. Oh, oke. Jadi mereka didulukan. Kemudian untuk SD dan SMP sekitar Maret April. Oh, oke. 2026. Mbak sekali lagi pelajarannya apa aja berarti TKA ini? Untuk SMA yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris 3. Oke. Nah, untuk SMP beda lagi? beda sih kayaknya. Untuk mata pelajaran pilihannya ya. Heeh, heeh. Kalau mata pelajaran Pilihan ini satu aja? ini ada beberapa sih. Ada fisika, kimia, biologi. Kayaknya diwajibkan mengambil dua mata pelajaran pilihan. Jadi kayak yang diambil tuh 3 mata pelajaran. Wajib. Wajib. Oh yang wajib. Yang wajib Kemudian 3. ada pilihan yang bisa Pilihannya, diambil tapi satu aja yang harus 2. dipilih. Dua. Oh harus 2. Jadi 5 ya. Berarti in total ya? 5. Iya. Oke. Oke. Kalau lo jadi anak SMA sekarang, lo ambil pelajarannya apa aja coba? Matematika, bahasa kan Indonesia, itu udah bahasa pasti. Inggris wajib nih ya. Ha-ha. Bahasa Inggris wajib ya Mbak ya? Wajib. Wajib. Wajib, 2 oke. lagi.
bahasa Indonesia terusan tuh gue mau ambil. Emang ada bahasa Indonesia terusan? Lanjutan. Emang ada ya? Bahasa Indonesia Ada. lanjutan. Ih, kok beda sih sama orang di Sumatera? Ada nih bahasa Indonesia Ada tingkat gua nggak bahasa ada, Mbak. Indonesia lanjutan. Ya mungkin untuk Itu yang belajarnya jurusan apa tuh? bahasa kali ya. Iya. Oh, jurusan bahasa doang. Pokoknya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris lanjutan. Nah, tuh, gue gak akan belajar itu. Curang banget. Lo apa? Gue ngambil kimia sama fisika. Keren. Anaknya gue STEM banget. eksak banget, STEM banget. Gue mah anak Prabowo banget gue. Waduh. Wow. Enggak, maksudnya kan Pak Prabowo minta bahwa kita tuh harus ningkatin STEM, bener ya Iya, betul, Mbak? betul. Benar. Itu maksudnya gue kayak, untuk urusan itu gue sepakat sama Pak Prabowo. Ya. Untuk yang lain, kita lihat nanti. Gue akan perbahasan gue mau jadi ini soalnya. Apa namanya? Apa? Bahasa Menteri- Rusia? Enggak, bukan. Gue mau jadi ini. Siapa tahu gue jadi diplomat ya kan kita nggak pernah tahu. Oh iya. Ya tingkatkan. Ya, kalau ya. TOEFL Kalau Anda. kita bisa ngulang ya. Benar. Ih, Kalau sama sekarang lagi kan gua. agak susah. Masa diulang Pak? TKA Sama lagi kita bisa nggak sih? Ya jadi sore aja gimana? Biar ngulang Iya. waktu. Jadi sore aja. Aku sore, istri kamu dari masa lalu. Jadi ini akan segera diterapkan di bulan November untuk November SMA. untuk SMA, Sementara SD dan SMP di sederajat. bulan Maret. Maret April. Maret April. Maret dan April, oke. 2026. Tapi berarti ini sekolah-sekolah udah pada tahu ya? Kalau Udah pada ada- tahu, mereka sudah kemarin kita wawancara udah pada ini kayak ngasih kisi-kisi, bahas contoh soal gitu-gitu. Mbak, tapi ini bukan kebijakan baru kan? Atau memang Kebijakan sudah? baru ini. Oh, kebijakan baru ini. Kebijakan Nah, baru maksudnya di era Pak baru di Budi. menteri yang sekarang, Iya, di era Pak Prabowo. Iya. Oke. Wah, nambah lagi berarti ini ya. Buat PR SMA sebenarnya. Iya. Tapi gue sepakat sih soal ini karena rasa-rasanya tidak cukup adil, mereka cuma ditentukan dengan nilai rapor. Iya, Sementara iya, kita biar ada sedikit UN. tekanan gitu ya. betul. Benar-benar harus ditekan. setuju. Biar nggak santuy-santuy banget ya kan. Betul, apa itu HAM? Oh bukan dong, bukan dong ya. Dia harus ngerasain Tapi tuh memang keringet dingin benar. dikit ya kan pas ngerjain. Kayak karena kan juga, ini rasanya juga berbanding lurus sama concern pemerintah ya Mbak soal STEM tadi itu Iya. bahwa jangan sampai malahnya orang jadinya nggak ini nih nggak memperhatikan soal eksakta dan Iya, teman-temannya gitu. Dan ini rasa-rasanya juga cukup bisa mengawal itu, kita masih bisa tetap on the track gitu ya. So it's a good policy. Of course dong. Oh, it's a good policy. It's a good policy. Ada yang menentang kebijakan ini nggak? Ada suara-suara miring terdengar? So far sih sentimennya cenderung Positif? positif sih. Oh ya. Yang enggak pasti itu teman-teman pocut kayak. Kenapa teman-teman saya? Kan gak diwajibin ya. Iya, Pilihan. tapi belum ada nih obrolan-obrolan ini di sekolahan anak gue. Mungkin lo belum ini kali apa anak lo kelas Belum berapa? ngobrol kali lo Kelas sama ininya wali murid lain. Iya kelas 6, iya belum. Itu Tapi dia. kan biasanya ada di grup. Oh iya. Wah, benar. biasanya udah tang-ting kalau ada yang baru. Tapi ini kok belum ada berarti. Soalnya mungkin lagi belum liburan kali ya. summer. Enggak dong. Enggak dong. Ya udah, kalau Aduh, gitu. tapi ya ditunggu deh. Semoga. Makasih ya Mbak Hani yang memberitahukan kasih, gitu. Mbak Ini Hani. jujur gue baru tahu di momen ini. Soal Masa sih? TKA ini wajib untuk jadi bukan wajib. Iya, untuk memvalidasi nilai rapor Rapor. gitu. Dan mestinya Detikers juga banyak yang masih belum tahu soal ini. So, there Ya. you go. Now you know. Terima kasih Mbak Hani sekali lagi, teman-teman dari Detik Edu Sama-sama. juga. Makasih. Sudah membedakan ini. Terima kasih Detikers, but don't go anywhere, kita masih ada setengah jam lagi. Yes. Habis ini kita mau belajar bikin batik bersama teman-teman dari Rusunawa Marunda. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Kecuma. Hore-hore. Yeay. You're still watching Detik Sore. Cuma hore-hore. Detikers, bertepatan sama Hari Batik, kita hari ini ngebatik, mendatangkan langsung pengrajin batiknya yang sudah memberikan dan juga membina ibu-ibu di Rusunawa Marunda di Jakarta Utara, luar biasa sekali. Jadi sekarang ibu-ibu di Marunda tuh pada jago bikin batik atau ngebatik, dan juga bahkan batiknya ini udah pada diminati oleh desainer-desainer juga. Iya. Bahkan katanya udah diekspor juga ke luar negeri. Keren banget, dan hari ini katanya ada apa pameran ya? Betul. Iya. Boleh kan, boleh disebut Betul. ya kan? Pameran motor. Bukan, Pak, bukan. Bukan ya? Bukan, di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta.
Keren. Without further ado, kita hari ini kedatangan Ibu Irma Gesi Nurat, pembina pengrajin batik tulis Rusun DKI Jakarta. Selamat datang Selamat Ibu. sore. Selamat sore, welcome to Detik Sore. Ibu itu batiknya netes. Iya. Konsentrasinya ke sana sini. Bener. Katanya kalau netes ada tip X-nya. Ada tip X Bener, ya. juga gue Iya. baru tahu tuh. Ternyata batik ada tip X-nya ya. Tapi hasilnya memang nggak terlalu baik ya kalau udah di tip X. Jadi Pak, memang lebih bagus lagi kalau nggak ada kesalahannya Iya, gitu ya. iya. Tapi tetap ada kesempatan kedua ya berarti Kesempatan ya. kedua. Betul dong. Ibu Irma, terima Iya. kasih banyak sudah mau mampir ke Detik Sore. Ini kita senang banget hari ini tiba-tiba studionya Detik Sore berubah menjadi instalasi seni. Seru banget. Rasanya Look at kita this. kayak lagi ada di mana gitu ya. Bener, lagi ada di mana coba? Lagi Studio. di enggak bukan studio dong, Bu. Lagi di art apa Di- gitu, iya. ya Art Jakarta. kan? Artjok. Artjok. Artjok yang ini. Oke, Bu, boleh dong diceritain nih sebenarnya tuh awalnya tuh kenapa sih bisa ada nih batik Marunda ini? Iya. Bu, kita sambil ngebatik ya. Iya, monggo, Jadi monggo. kalau misalnya kita nggak ngeliat Cerita Ibu, ya. Iya, punten ya. Iya. Soalnya udah tinggal setengah lagi nih, Bu. Udah nih. seneng ya malah. Udah mendalami. Silakan, Boleh, Ibu. Iya, Boleh. waktu 2014-2015 itu kan ada program dari pemerintah kota, pemerintah daerah, provinsi memindahkan warga dari kawasan yang terkena banjir, terus Betul. kawasan yang sangat padat itu Betul. di Waduk Di daerah Jakarta Pluit, Utara ya. ya. Waduk Pluit, terus Bu Iem dari Bukit Duri ya, untuk pembebasan supaya nggak banjir gitu. Nah itu dipindahkan ke rusun, Baik. rumah susun sederhana sewa ya, Iya. rumah susun sederhana sewa Rusunawa. di utara Jakarta sana, Iya. ke utara Daerah Jakarta. pembangunan Tanggul kalau nggak salah Bu ya, termasuk Tanggul ya. sama kawasan industri. Iya, oke. Jadi ibu-ibu ini dipindah ke sana, terus kan tadinya ibu di Rusunawa di tengah kota tuh kan bisa jadi cuci gitu ya di Oke, rumah-rumah, oke. terus bisa juga pedagang, ada yang pedagang di Right. pasar gitu. Tapi ketika dipindahin ke sana kan nggak punya Iya. kemampuan, Iya, jadinya, nggak punya kemampuan untuk itu, Soalnya untuk daerah baru juga industri, pada akhirnya. iya. Betul. Daerah industri, dia kan harus terus kemudian kita oleh Dekranasda, Heeh. itu Dewan Kerajinan Nasional daerah, kita disuruh membina ibu-ibu gitu, Oke. supaya punya penghasilan tapi tetap tinggal di sana gitu. Iya, Itu di iya, satu iya. pihak. Oke. Satu pihak lagi pemerintah kota dan juga warga Jakarta kan juga membutuhkan souvenir-souvenir Betul. yang Iya, berbeda gitu kan. Kemudian bukan souvenir aja, terus kita kan punya pakai seragam ya, seragam batik kan. Iya, Oh, ada seragam. Apa Ya, bukan benar. seragam tuh, apa sih, dress code kalau Dress code. hari Kostum. Jumat apa Sabtu gitu kan. Kalau Iya. selalu pakai batik kan, harus pakai batik. iya. Nah itu kan ada pasar yang bisa kita masukin. Kemudian Ya, ya. kita coba melatih ibu-ibu yang baik hati ini, salah satunya Ibu Boyem ini, untuk yuk kita belajar batik. Gitu. Ibu Karena- termasuk yang mengajarkan berarti? Iya waktu itu. Oke. Saya sebenarnya nggak punya latar belakang membatik sama sekali, Oh ya? tapi dijeburin ya terpaksa aja gitu kan waktu itu. Tapi sekarang udah jago dong, Bu. Sekarang lebih jago ceritanya Lebih jago daripada ceritanya. daripada Udah membatiknya. lebih akrab lah sama batik ya. jadinya Iya, ya. udah ngerti. Dulu sama sekali nggak tahu. Oh ya? Tapi terus akhirnya kita sama-sama belajar. Mereka juga nggak tahu sama sekali dari nol ya, dari minus bahkan nggak ngerti batik. Tapi terus akhirnya kita pelajarin dikit, akhirnya bisa deh. Jadi Khusus ada dua itu. khusus di Marunda berarti banyak ibu-ibu yang akhirnya terkonversi menjadi pembatik begitu. Atau gimana? Itu Batik dengan itu susah sebagai- payah sih. Hah. Dengan susah payah. Batch pertama 100 orang kita latih. Oke. Cuma Oke, nyangkut 100 2 orang. orang. Serius? Cuma nyangkut 2 orang. Apa 100 alasannya orang. rata-rata? Bukan It's not my thing gitu ya? iya. Oke. Nggak gampang bikin gini tuh nggak Oke, gampang, iya, nggak iya, mudah gitu. Jadi Kelihatannya tapi kayak mudah. mudah tapi sebenarnya enggak loh. Susah nih ya Iya, di belepotan melatih nih. melatih kesabaran, melatih keterampilan tangan dan lain-lain banyak sekali yang dilatih oleh kalau kita bikin ini gitu.
Jadi memang nggak gampang gitu mencari 20 orang, kita punya 20 sekarang, 21 sama satu koordinatornya, itu 8 tahun ya baru dapat. tahun. Gimana tuh Bu perjalanannya nih selama 8 tahun ini tuh gimana nih? Nah bisa? itu susahnya adalah karena ketika Pak Gubernurnya kemarin tuh kan ganti melulu kan setiap tahun tuh hampir ganti kan karena politik kan, karena politik ya. Nah itu kemudian ibu-ibu udah bisa nih, tapi kan terus nggak ada yang mengelola, yang nggak ada yang ini. Berlanjut gitu. Jadi terus ya udah akhirnya saya ngajak teman-teman yang kebetulan arsitek juga, terus saya juga ngomong sama sepupu saya yang seniman, Bu Wendy Sibarani, dia seniman tapi nggak mau keluar rumah gitu ya, maksudnya lebih suka seniman di rumah. Introvert. Seniman introvert, betul. Itu Kak ayo dong bikinin motif untuk ibu-ibu, untuk batik, untuk pelatih gitu bilang. Terus ke teman-teman saya yang arsitek juga, ayo dong bikinin supaya kan nyari duitnya di Jakarta nih kita. Ayo dong balikin lagi ke mereka gitu kan, ke warga Jakarta jadi yang memang membutuhkan. Ya. Iya. Nah akhirnya ya begitulah jadinya berjalan. Kalau dilihat kan motifnya juga beda ya. Iya. Nggak seperti batik yang biasa, kita lebih ke urban batik yang kita menampilkan satu sebenarnya kata orang unik. Tapi sebenarnya karena kita nggak bisa tadinya ya. Nggak bisa yang kecil-kecil kayak gini nih. Ini unik karena sebenarnya awalnya nggak bisa. Nggak bisa bikin yang kecil-kecil yang seperti dipakai itu kan susah bikinnya. Jadi keunikan itu lahir dari keterbatasan itu tadi ya. Jadi kita seperti ondel-ondel, kita ambil ininya aja. Kepalanya, hiasan kepalanya. Terus kita bikin itu kita zoom gitu kan. Kita zoom tapi jadi unik kan gitu. Jadi beda gitu. Topeng juga begitu. Jadi ya dari keterbatasan kita harus menciptakan kreativitas aja. Berarti udah berapa tahun Bu dari mulai 2015, awal? Ya. 2016. 15. 8-9 tahun hampir. Iya, udah 10 dong. 10 dong. Iya, ini it's the 10 years. Udah 10 tahun. Apa aja outputnya Bu sejauh ini dalam 10 tahun ini Bu yang sudah dihasilkan sama teman-teman dari yang saya Rusunawa? Sangat yang bikin saya bertahan dan sangat mengharukan adalah ketika saya ajak teman-teman dari Rusunawa itu ke satu pegelaran baju gitu, fashion show gitu. Baik, ya. Terus mereka bilang, itu yang saya bikin Bu gitu. Ya kan? Itu yang saya bikin Bu, itu ini kenapa di panggung yang besar gitu atau di ini terus bisa ada di situ gitu. Itu jadi sebuah kebanggaan. Itu buat saya ya udah, itulah saya punya guna juga gitulah ya untuk gitu. Punya manfaat, punya dampak untuk ibu-ibu ini gitu. Berarti batik-batik yang dibikin sama ibu-ibu di Rusunawa nih di Marunda itu udah dipamerin di banyak pameran. Iya, lumayan fashion. Ya karena kan kita harus cerita ya. Batik ini nggak bisa hanya dikasih lihat, harus kita ceritain apa ininya gitu, apa ceritanya ini, filosofinya, apa latar belakangnya kita bikin seperti ini gitu. Seperti kayak kampung, di situ ada kan yang kampung di Rorotan, rumah-rumah kan. Yang paling laku atau paling populer yang mana Bu desainnya? Oh yang ini yang topeng saya bikin petasan. Ya. Karena memang ini khas Jakarta banget kan. Iya, sangat Jakarta. Terus itu juga Jakarta, ada beberapa sih yang Jakartaan banget. Karena kita ngambil dari budaya Betawi. Karena kita nggak bisa bilang ini batik Betawi, karena kalau batik Betawi itu ada pakem-pakemnya. Beda lagi ya. Jadi kita nggak berani juga ke ranah yang perlu pakem-pakem itu. Jadi kalau ini lebih ini batik Marunda atau batik gimana? Urban. Batik urban. Iya. Batik Jakarta kan melting pot. Iya. Budaya apa juga masuk kan ke sini. Jadi kita masih ada relate-nya lah untuk kita bilang bahwa ini batik urban. Itu didaftarin ke Haki juga nggak Bu? Namanya, tapi kalau ininya nggak bisa Mas. Patternnya ya? Karena masing-masing ada ratusan kan, ada beda-beda gitu, agak susah. Tapi kayak misalkan desain ini nih Bu, terus ada yang mirip, itu tuh sama persis nggak sih atau emang ada bedanya gitu? Pasti beda. Pasti beda, jadi tuh walaupun gambarnya misalkan aku sama Edo bikin yang sama. Sama-sama, tapi pasti beda? Beda.
tarikan ininya juga beda. Sudah mulai pegal dia. Tapi pada akhirnya banyak yang ikut ibu-ibu di Rusunawa tuh apa yang jadi turning point-nya, Bu? Apakah karena memang ternyata batiknya bisa dipamerin di sini atau dapat dari sisi ekonomi gitu mereka ngelihat dampaknya? Nah, itu Mas. Ibu-ibu ini mereka tinggal di rumah, anaknya pulang sekolah, mereka ada di situ, bukan di rumah susun ya, di workshopnya itu. Anaknya datang pulang sekolah, terus bisa makan di situ, bisa dilayanin di situ, bisa ada bikin PR, ada yang tidur gitu kan di situ. Ibunya tetap ada di rumah, bisa ngurusin anak, tapi dia punya uang gitu. Itu kan penting ya untuk ibu. Dan rasa-rasanya itu tidak didapatkan di kehidupan sebelumnya gitu ya. Iya, sehingga karena jadi kan harus keluar kan, baru. harus bekerja keluar. Kalau ini kan tetap di rumah, tapi mereka punya uang. Jadi itu tentunya membantu sekali perekonomian keluarga mereka. Bisa bayar listrik, bisa bayar token, jajan, pulsa gitu ya. Beli lipstik ya nggak? Beli lipstik. Beli lipstik ya, kalau cewek-cewek penting loh beli lipstik. Skincare, iya. Seru banget. Jadi kalau saya sih ngerasa bahwa itu membantu, terus dengan anak-anaknya melihat ibunya ada di rumah, mereka terurus dengan baik. Tapi ibunya punya uang ketika mereka minta uang. Mungkin anaknya juga nanti aku jadi pembatik aja gitu kan. Iya. Tapi mungkin bukan pencantingnya, jadi desainernya, jadi apanya gitu kan. Ada nggak Bu yang di Rusunawa pada ada yang jadi desainernya? Atau ngedesain juga? Ikut ngedesain juga? Mas Moy sih udah bisa ya. Mas Moy udah mulai bisa, tapi kita harus tetap Mas Moy itu berarti bapak-bapak? Laki-laki. Laki-laki. Iya, Oke. Oh, ada yang laki-laki juga. Berarti nggak cuma ibu-ibu doang? Enggak, hanya satu orang sih. Oh, satu orang. Siap. Baik. Saya suka bilang ini gini, tapi harus komposisinya masih harus iniin terus. Ada gitu bakat lah ya. Bakatnya Ya, banget. benar. Sangat. Siap. Ini lagi-lagi membuktikan batik sebagai warisan budaya bangsa tuh bisa banget dipakai untuk bisa jadi pegangan gitu ya untuk generasi-generasi di masa Aku tuh depan. baru dari dipilih oleh kementerian, dinas Ekraf, dia ajak ke Paris. Seru. Bongso. Home to Tapa. Terus di sana waktu ganti aja. Oh, ganti aja. Oh, kalau ini mesti diganti ya, Bu? Kalau itu ada ininya. Mampet. Oh, mampet. Oh iya, tadi. Ini ada nih satu lagi. Iya. Gimana Bu? Jadi ke Paris. Ke Paris. Terus mereka bilang kenapa ini mahal gitu kan? Orang kan Paris. Kan, iya. Oke. Karena mereka nggak ngerti. Mereka pikir kan ya print aja gitu kan. Kalau tekstil di print kan gampang. Iya, ya betul. Sih? Nah, terus mereka nggak tahu proses dibalik itu akhirnya kita bikin demonya. Ini terus gimana? Kita harus cerita gitu loh bahwa ini proses ini memakan tenaga, memakan ketelitian dan menuntut kesabaran dan segala macam itu. Kita cerita. Asli. Nah setelah itu baru mereka bisa menghargai bahwa ini makanya mahal ya gitu. Dari awalnya tuh kenapa mahal gitu? Karena kan sebenarnya kan nggak ada di tempat lain kan. Hanya di Indonesia lah ini proses membatik ini bisa berjalan dengan baik, jadi warisan budaya yang luar biasa kan. Betul. Tapi ini nagih banget Bu. Emang. Bener-bener aku udah nagih, dicuekin Bu. ini lihat sama. Ibu aja yang jadi hostnya Bu. Ibu aja Bu. Ibu aja yang jadi hostnya. Tapi aku penasaran deh, ini kan ibu-ibu semuanya berarti mostly ada di situ kan. Dan anak-anaknya boleh visit ke sana, boleh makan di sana, ngerjain PR di sana. Ada nggak sih anak-anaknya yang penasaran pengen cobain? Sekarang mereka masih kecil-kecil ya. Tapi yang besar ada seperti Bella ya. Bella terus dia cerita terus dia malahan karena dia sekolahnya modeling gitu. Dia jadi modelnya Batik Marunda gitu. Oh, jadi modelnya malah ya? Iya, jadi Halo Bella. Halo Bella. Tahu Bella nonton. Bella nonton nggak? Hai Bella, keren kamu. Terus yang nyaut Bella Safira. Salah. Jadul banget. Jadul banget Pak. Ya ampun Bella Safira. Padahal bisa Iris Bella ya. Anyway, Bu Irma, berapa banyak akhirnya perempuan-perempuan atau ibu-ibu di
di Rusunawa. Rusunawa. Kita bicara Marunda dulu aja kali ya. Walaupun ini mestinya diaplikasikan di Rusunawa lainnya juga ya Bu ya. Yeah. Berapa banyak yang akhirnya sampai saat ini Terlibat. konsisten gitu terlibat dalam batik urban ini? Sebenarnya waktu awal-awal sih bisa sampai 30 ya, Oke. 30 tahun-tahun yang lalu. Tapi kemudian ada juga yang ya bukan bosen ya, nggak sabar gitu kan. Terus juga ada yang direkrut sama pembatik lain, atau ada juga yang memang sudah dia terima pesanan aja di rumahnya. Jadi kan udah bisa mandiri lebih berarti ya. udah mandiri. Jadi Udah ya memang mandiri. bagus aja gitu. Memang itu tujuan kita kan memang untuk mereka supaya mandiri ya. Nah, terus yang sekarang ada 21 Mas. 21 orang. ya total ya. Untuk yang Marunda doang. Marunda. Kalau yang total ada nggak Bu? Di Rawa Bebek tuh ada 8 orang ya. Heeh. 8 orang. Tapi di Rawa Bebek tuh kita belum punya tempat pewarnaan. Oke. Karena kan ini kan lingkungan perumahan. Kita juga nggak mau kita bersalah untuk pencemaran kan. Betul, Nah, ya. jadi kita mempersiapkan IPAL juga di sana, Oke. instalasi pembuangan air limbah. Soalnya ini it's not that easy untuk bisa menginstalasi tempat pembuatan batik ya. Harus Betul. dipikirin juga Harus gimana dipikirin nanti limbahnya. limbahnya. heeh. Iya. Jadi kita masih pewarnaannya masih di Marunda. Tapi kalau nyanting udah ada di Rawa Bebek, udah ada di Marunda. Berarti ini basically bikin batik Bu ya? Bikin batik. Bikin batik sampai ke produk end usernya juga? Maksudnya kayak bajunya juga atau itu beda lagi? Itu kan kita bikin gini, kadang-kadang orang nggak tahu mau dibikin apa sih nih gitu kan. Karena motifnya cukup besar-besar ya. Nah itu yang akhirnya kita kerjasama juga dengan penjahit di rumah Oke. susun. Tapi masih rumahan Siap. penjahitnya Siap, gitu. Jadi oke. kita bikin model yang simpel-simpel aja, bikin outer, bikin jaket gitu-gitu aja. Mas. Oke, berarti dari Karena- kain-kain yang sudah dihasilkan ini dijahit lagi sama Iya. penjahit-penjahit Penjahit rumahan. tersebut, kemudian jadi berbagai macam produk gitu Iya, ya. bisa Oke. kemeja dan lain-lain gitu. Ada ininya nggak Bu? Namanya? Kayak Ore. kalau kita pengen dapetin si batik-batik, kain batik ini, di mana kita bisa mendapatkannya? Oh Di iya, mana, Bu? kita punya beberapa outlet, ada di alun-alun Indonesia, Alun-alun Indonesia, oke. Di GI ya? GI, iya. Terus Sarina di- ada nggak Sarina? Sarina enggak, ininya mahal. Mungkin belum ya. Belum. Nanti Belum. kayaknya Ibu Sarina Dirut, lihat. Ibu Dirut, UMKM nih Ibu Dirut. Iya, UMKM Jakarta bener-bener dikerjakan oleh orang Jakarta loh Bu Dirut. Bener. Jadi tolong Tolong ya Bu, tolong Please. dibantu. Bu Dirut juga kan suka batik juga dia. Iya. Beliau. Kemudian ada Ibu Mira Hadi Prana Oke. di Kemang. Terus kita juga punya galeri kecil di Lebak Bulus Raya nomor 35. Lebak Bulus Raya nomor Di marketplace 30. nggak ada Bu? Susah Online. Mas bikinnya ya, karena kadang-kadang orang mau model gini persis kayak gini. Jadi susah, Harus jadi lihat harus dia langsung lihat sebenarnya gitu. ya. Heeh. Tapi bagus tau Bu, itu bisa menjangkau lebih banyak Banget. pelanggan lagi kalau di Iya. marketplace. Jadi bisa Benar ini sih desain-desain sebenarnya. ini bisa difotoin ke mereka. Jadi bahkan mungkin bisa dilihat sama bule-bule juga kalau di Iya. sana. Iya benar-benar kan biasanya boleh-boleh suka nih yang model-modelannya kayak gini-gini nih, apalagi ada ceritanya kan. Iya, Iya. ceritanya yang bikin menarik Ceritanya sih. kan yang Berarti ini bikin udah seru. dibawa pameran ke luar negeri juga. Kemarin ya kita bawa Oh, yang ke, kemarin itu yang di ke Paris ya? Paris, Oke. kemudian pernah juga di Malaysia Oke. dan beberapa tempat di Baik. Bu, tapi kan ini udah 10 tahun ya berarti. Ada nggak sih cerita yang kayak emosional banget? Boleh dong cerita sedihnya. Ya, we expect Ya some kan? cry Bu. Cerita sedihnya adalah Uh-uh. kan kita sama-sama nggak tahu nih, semuanya dari nol. Iya. Iya. Kita nggak tahu trik-triknya gimana gitu, nyampur-nyampur warna dan lain-lain. Nah, waktu itu kita dapat pesanan karena untuk cari dana juga, untuk kita juga gitu. Iya. Dari Lions ya, yang Lions Lionsgate oh enggak dong itu Lions, studio bukan. film. Studio. apa ya yang ibu-ibu sosialita yang itulah yang Waduh, eh, saya bukan yayasan. ibu-ibu sosialita Iya, lagi Bu. kita Yang lah itu ya. yang Oke. itu deh ya gitu. Terus Oke. terus Bu. Terus udah itu dia pakai sudah dibikin dengan bling-bling yang luar biasa oleh
desainer. Ada bling-blingnya Bu. Benar, iya. Bling-bling itu tiba-tiba robek dong. Karena kita nggak tahu kalau bahwa itu tuh rapuh kalau kebanyakan apa gitulah Ada di campuran-campuran tambahannya ya, itu. oke. Itu yang namanya mau nangis. Aduh malunya gimana ya gitu. Tapi itu setiap kesalahan kita belajar dari situlah ya. Iya betul, setuju. Betul. Tapi itu nggak bisa dilupakan. Itu nggak bisa. Malu itu banget bakalan jadi, soalnya. itu bakalan jadi cerita ya Bu ya. Iya, Bakalan untung jadi cerita yang ibu-ibunya nggak dibawa. menjerit kan gitu. Kalau beliau menjerit, tewaslah saya. Nggak tahu mau ngapain. Jadi what next untuk Batik Marunda, mungkin ada project atau agenda selanjutnya yang pengen dicapai Bu Irma? Harusnya warga Jakarta bantu juga dong warga Jakarta yang di Marunda, ya nggak sih? Ya. Warga Jakarta harus kenal sama batik Marunda. True. Udah kenal, pakai dong. Betul. Dengan pakai kita membantu mereka untuk perekonomian mereka. Right. Itu paling penting sih. Sosial media ada nggak Bu Ada Irma? dong. Apa di mana Di tuh? Batik Marunda. Batik Marunda namanya ya. Di IG ya. Di Di Instagram, Instagram, Batik Batik Marunda. Marunda. Bisa dicek tuh. Terus kalau misalnya mau main-main ke sana juga boleh ya Bu Boleh. ya. Yang mau main-main ke sana. Workshopnya ada Belajar di- juga Belajar boleh belajar. Tapi workshop cuma ada di Rusunawa Marunda ya? Di Rebak, bukan di Batik, di Narabe, di apa? Rawa Bebek. Oh, Rawa Bebek ada Rusun juga. Rawa Bebek juga ada, tapi nggak ada yang nyelup. Oh, Jadi tapi di kalau Marunda ada? lengkap ada. Oh, yang paling lengkap di Marunda ya? Iya. Tuh teman-teman kalau mau ngelihat workshopnya bagaimana proses ibu-ibu di Marunda juga membatik ini, mungkin juga nanti mau belanja juga ke sana juga bisa ada ya Bu, ada displaynya juga, boleh langsung berkunjung ke Rusunawa Marunda di Jakarta Utara. Ada tadi pas sempat nanya juga ke Bu Irma, ada Transjakarta nggak Bu di sana? Ada. Ada, Bahkan jadi mungkin langsung gampang di ya. depan depannya rusun ya. langsung, di depan iya. Jadi sangat mudah dijangkau mestinya. Jadi if you have time, please visit mereka di sana ya. Terima Yes. kasih juga buat Ibu Irma yang sudah Terima membagi kasih, Bu inspirasi Irma. di Hari Batik Nasional Terima ini. kasih Senang sekali. banyak. Akhirnya setelah bertahun-tahun kita nggak ngebatik, kita ngebatik lagi bersama Ibu ngebatik. Irma di sini. Udah jadi. Ini jadinya ini adalah Edo cepet banget. ondel-ondel nangis. Kenapa ondel-ondel nangis? Ondel-ondel Gak kelihatan. Soalnya ada berai air matanya juga. Lebih ke ketumpahan sih tadi. Tumpahan lilin. Ini apa eyeshadow? Pojut motif bunga. Kembang. Bunga apa? Bunga rampai. Mana ulutnya? Itu ulat. Ini tetes Ini motif. embun. Ini motif. Ayo, Emang gue ayo. sengaja bikin kayak gini biar beda dari yang lain. Oke. Kan Aman boleh ya Bu aja. ya? Tuh boleh. Kreativitas ya. Kreativitas. Sedikit Bu, Bebas. kalau udah habis ditulis kayak gini, habis itu prosesnya apa sih kalau ngebatik? Dicelup. Dicelup, and then Dicelup terus nanti kita tutup lagi untuk warnanya mau warna apa. Oke. Jadi dari warna yang paling terang, warna terang. berapa hari tuh biasanya prosesnya? Kalau segini seminggu. Seminggu ya, tuh. Waktunya cukup panjang ternyata. Bu, ini satu sisi aja atau belakangnya nanti juga digambar? Bolak-balik. Bolak-balik. Cuk. bolak-balik. Jadi ini belum selesai sebenarnya, belakangnya juga. Jadi yang belakang juga Iya. harus ya? Jadi depan belakang, kemudian dicelup, terus dijilat. Oh bukan. Bukan, itu bukan makanan yang itu. Dicelup, habis itu baru nanti diwarnain ya. Iya, terus ini juga tuh. Nah ini juga ini salah ya? satu produk jadinya. Aku lucu banget ada ininya. Nah, ini Ikan-ikan tuh. udah disentuh sama si desainer. Oh, Bin oke house. oke. Bukan Bapak, bukan Jadi nanti desainer. nextnya bisa bilang gitu, ini udah disentuh sama Eduardo Simorangkir. Wow. Who are you? Jadi kan beda Oke. ya. Iya, Nice. iya, iya, ada Seru banget di sentuhan-sentuhannya. Sentuhan Desainnya bagus. kreativitasnya gitu. Dan warnanya tuh bener-bener bagus deh. Nah. Penasaran nyelupnya tuh kayak gimana? Soalnya kan warnanya beda-beda. Iya. Jadi Lu kalau penasaran nanti, nggak? Enggak ya? Nanti Ke Marunda yuk. ayo. Biar, Iya kali ya kemarin dia kali biar ya, lihat biar lo langsung lihat juga. kali ya. Iya, Benar, iya, benar, iya. benar, benar. Terima kasih sekali lagi Bu Irma. Terima kasih, Bu Teman-teman Irma. semuanya kalau mau tahu lebih banyak tadi di Batik Marunda ya Yes. Instagramnya. Iya. Kunjungi ibu-ibu di sana juga. Kalau mau belajar sekalian juga bisa. Juga bisa lengkap. Belajar. Belajar. Pokoknya dari hulu ke hilir tuh ada di sana. Dan yang jelas kita dengan belanja kita membantu Bantu. perekonomian Betul. warga rusun. Warga rusun. Betul. Terima kasih sekali lagi Detikers. Kita ucapkan sekali lagi selamat Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional. Semuanya jangan lupa bangga selalu menggunakan batik Yes. sebagai warisan budaya bangsa. Dan kita juga punya tagline Ibu Irma. Jadi kita tutup acara Detik Sore hari ini dengan tagline-nya Detik Sore. Jadi kalau misalnya kita bilang detik sore jawabannya Gak cuma hore-hore.
Nggak cuma hore-hore. Betul. Yes. Dengan suara Bataknya Ibu Irma ya. Ibu Irma, Oh, aja kayak suara apa itu Berarti maksudnya? lo juga detik sorenya harus Batak. Ah, iya, Nggak bisa. cuma hore-hore. Gimana lu Coba. ya? Pecah suara Detik kita. sore. Itu bukan Batak ya? Bukan. Oke, Detikers, terima kasih banyak. Sekali lagi kita akan berjumpa lagi besok di Yes. jam yang sama, tentunya di jam 3 sampai setengah 6 sore dari Senin sampai Jumat. Saya Eduardo Semarangkir pamit. Saya Pucut Kamaral pamit. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Thank you. Selamat hari batik. Selamat hari batik. Lanjut pura-pura ngobrol.